Oke, Bang Edis, tapi kan kalau dibilang di situ sedang menyembah di lapangan konser, mungkin memang banyak umat Islam yang nggak mau terima kalau dikatakan itu menyembah, begitu. Terus ketika orang Kristen begini-begini nangis-nangis panggil-panggil Yesus, dengan mudahnya orang Islam Ya kan mengatakan memang menyembah kan? Tuhannya Yesus, Gimana? memang Tuhannya Yesus berarti sedang menyembah, Ya memang memang betul. Tuhannya, Dan orang Islam betul kan? mengakui Muhammad itu Robnya. Gimana? Loh. Muhammad itu Robnya umat nggak? Udah saya nggak mau ditanya itu lagi. Nah. Muhammad itu Robnya umat Muslim. Yang ngomong siapa? Yang ngomong pakar-pakar agama Islam. Tasik Ngaji, Yusuf Yusuf PI, Rifa, Gus Wafi, Daman. Mereka mengatakan Muhammad itu Robnya umat Muslim. Iya. Iya. Jadi intinya ya, saya ini 13 tahun loh memperdalam agama Islam. 13 tahun, bukan waktu yang sebentar itu. Kalau umat muslim 40 tahun masih belajar huruf huruf hijaiyah, alif, ba, ta, sa, itu. Jangan begitu juga Bang Edis, nggak begitu juga. Loh, iya memang begitu. Umat muslim seumur hidupnya habis waktunya membaca huruf Arab. Belum sempat dia baca artinya sudah meninggal duluan. Coba dia sempat baca artinya, pasti besok pagi dia bangun bukan dalam keadaan Islam lagi. Loh, ketika umat muslim membaca Al-Quran, akui nggak Lina? Bahwa Ya. mereka membaca Al-Quran bukan mau cari artinya, mereka mencari pahala, betul? Betul. Iya, nggak dibaca artinya. Betul, Ketika sebagian saya besar membaca begitu. Mungkin Al-Quran, karena saya baca artinya, saya cari artinya apa maksudnya. Ternyata ketika saya baca artinya, kamu boleh menggauli siapa-siapa yang kamu ingini. Wah, apa kata Aisyah? Sesungguhnya aku tidak pernah melihat Tuhanmu kecuali begitu cepat menuruti hawa nafsumu. Itu kata Aisyah. Iya kan? oke, ya. Gitu. Tapi intinya beginilah Lina ya. Intinya saya berpesan kepada kamu untuk memperdalam agama Islam. Apa itu agama Islam? Ya. Bahkan kemarin-kemarin kamu sudah sempat mengakui loh bahwa ada hal-hal buruk dari Muhammad yang tidak perlu kamu ikuti. Betul nggak? Betul. Iya. Lalu kenapa kamu menjadikan Muhammad sebagai suri toladan? Kalau kamu di detik yang sama meyakini ada hal-hal buruk di dalam diri dia. Bukankah yang Saya yakin Muhammad sepantasnya... itu ahlakul karimah, tidak ada hal buruk gitu. Kemarin Saya katanya yakin ada... loh. Oke, apakah Muhammad menikahi Ada anak hal di bawah umur? buruk di hadis yang seperti itu. Memang kita jangan ikutin gitu. Kan memang konteksnya beda Oke, begitu. apakah Muhammad menikahi anak di bawah umur? Betul, iya, Umur 6 tahun, betul? betul. Apakah itu pantas diikuti oleh umat muslim? Tidak. Tidak Untuk pantas saat kan? sekarang tidak. Tidak pantas. Iya, betul. Tapi tahu nggak, begitu banyaknya ustadz-ustadz oknum ya saya bilang ya, tapi dibilang oknum banyak. Begitu banyaknya Kan kenyataannya guru-guru sekarang ngaji nggak ada atau dong yang menikahi ustadz-ustadz. 6 tahun. Oke, begitu banyaknya guru-guru ngaji atau ustadz-ustadz di pondok pesantren yang mereka itu melakukan yang tanda kutip terhadap anak di bawah umur di pondok pesantren. Iya, itu miris sekali memang. Iya, kasus begitu di kepolisian numplek segunung. Iya. Iya, betul. Makanya Itu sekarang biadab. ini ada sebuah gerakan dari ibu-ibu supaya apa? Supaya tidak memasukkan anaknya ke pondok pesantren lagi. Karena apa? Trauma. Udah berapa kejadian guru ngaji Banyak dalam tanda kutip menganuin santriwatinya. Ada yang sampai hamil berapa orang itu? Iya, udah banyak kasusnya itu udah Tapi nggak kan itu kehitung. oknum, Bang Edis. Itu Oknum bukan tapi banyak representasi gimana? dari semua umat Islam. Masa oknum tapi terus-terusan tiap hari kerjanya polisi nangkepin ustadz di pondok Ya, pesantren. tapi itu bukan representasi dari Islam. Itu hanya oknum. Oke, sekarang saya tanya, menurutmu Al-Quran di dalam diri Muhammad terdapat suri tauladan yang baik, betul?
Betul. Artinya apapun yang dilakukan Muhammad artinya sebagai contoh bagi umat muslim, betul? Betul. Lalu ketika umat muslim ingin menikahi anak di bawah umur juga, ingin mencontoh Muhammad, kenapa ditangkap polisi? Konteksnya nggak seperti itu. Nggak bisa kan, kita ada undang-undang juga yang mengatur. Sekarang pernikahan harus 21 tahun minimal, seperti itu. Ya, di dalam undang-undang perlindungan anak, siapapun, Iya. siapapun yang dengan bujuk rayu, dengan paksaan, ya, maupun dalam ikatan perkawinan, bersetubuh dengan anak di bawah umur diancam dengan pidana 15 tahun penjara. Tahu? Betul. Ya. Iya. Nah, sekarang gimana? Ayo. Coba. Ketika umat muslim ingin meneladani Rasulullah, ketika umat muslim ingin mengikuti sunnah Rasul, kenapa bertabrakan dengan undang-undang? Bukankah undang-undang itu melawan hukumnya Allah? Di dalam Al-Quran dikatakan, barang siapa yang memutuskan perkara tidak berdasarkan apa yang diputuskan oleh Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Betul? Menikahi umur 6 tahun atau 7 tahun itu kan hanya perkecualian, mungkin hanya untuk Siti Aisyah gitu. Ini mana namanya ngeles. Giliran ada ini. Oh, itu khusus ya. Kecualian. Udah mulai jurus lama. Nggak seperti itu. Nggak seperti itu Bang Edis. Kalau memang diterapkan pada saat ini ya tidak mungkin ya. Kalau memang ada terjadi seperti itu, dulu ada Syekh Fuji begitu kan, menikahi di bawah umur. Tahu sendiri kasusnya kan seperti apa, bahkan Ya. masuk penjara juga kan. Betul. Syekh Fuji Gitu. pernah menikahi seorang perempuan namanya Ulfa. Itu bukan 7 tahun itu loh. Iya, lumayan bahkan itu besar 12 tahun kalau tidak salah waktu itu ya. umurnya. 13 tahun. Iya, tetapi dia tetap ditahan di penjara dan dia berteriak, dia berteriak apa itu? Kalau tidak salah teriakannya, Rasulullah saja menikahi anak ini. Enggak ini meneladani Rasul, kok saya di penjara. Tuh. Makanya sekarang coba, hukum manakah yang ingin kalian ikuti? Hukum jahiliyah, buatan tapir, warisan Belanda, atau hukumnya Allah? Mana yang lebih kalian pilih? Saya mengikuti hukum yang berlaku di Indonesia Nah, saja. berarti kamu lebih suka dengan hukum tapir. Iya. Nggak, bukan begitu juga. Aduh. Loh, Tolong. saya tunjukin ya Liana, mana yang harus diinikan, diutamakan. Menurut Al-Qur'an dikatakan, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah dan Rasulnya dan ulil amri di tengah-tengah kalian. Tetapi jika kalian mendapati pertentangan, maka dikembalikan kepada siapa? Pemerintah. Enggak, dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi tolak ukurnya atau pemutusnya itu Allah dan Rasulnya, bukan pemerintah. Gitu loh. Ketika hukum dari ulil amri bertentangan dengan hukum Allah dan Rasulnya, yang harus dimenangkan itu hukum Allah dan Rasulnya. Gitu. Misalkan yang mencuri harus dipotong tangannya. Betul. Kan tidak berlaku Menurut juga di Al-Quran, Indonesia. seorang pencuri itu dipotong tangannya. Menurut Al-Quran. Tetapi yang ada di dalam ulil amri itu kan pemimpin di dalam negara. Ya kan? Dalam hal ini ke presiden dan DPR. Mereka DPR dan presiden membuat undang-undang kalau mencuri ditahan, bukan dipotong tangannya. Betul? Betul. Nah, sekarang apakah umat muslim sedang melakukan hukum Allah? Tidak. Enggak ada. Makanya banyak golongan orang-orang yang ingin mari korupsi, khilafah solusinya. Apalagi negara miskin, khilafah solusinya. Itu. Yang kemarin itu dibubarin itu organisasinya. Lah, sebenarnya bukan apa. Mereka itu sebenarnya ingin memperjuangkan itu. Tapi karena mereka kalah suara. Kalau menurut saya memperdalam agama Islam. Mereka itu yang benar mereka sebenarnya.
gitu loh. Iya. Karena mereka ingin memperjuangkan itu supaya hukum Allah itu ditegakkan. Nah kalau menurut hukum Allah, tapi nih saya jangan dibilang saya bela-bela, dengar. Tapi siap-siap negara kita macam Afghanistan. Siap-siap menjadi negara terpuruk, termiskin dan terbelakang. Iya. Betul, Ya, betul, negara Pak. termiskin kawasan ASEAN, Asia, ya sekarang itu Afghanistan, Pakistan, negara paling nggak amburadul. Tuh. Belum pernah ada sejarah di muka bumi ini di mana syariat Islam ditegakkan, di situ ada kemajuan. Di mana syariat Islam ditegakkan, di situ ada keamburadulan. Iya. Itu sudah ada dari zaman Muhammad. Waktu Muhammad meninggal, siapa yang menjadi khalifah? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, Abu Bakar, Ali bin Abu Thalib, Utsman bin Affan. Apakah ada kemajuan di sana? Bubar. Kemajuan dari mana? Yang ada perang sesama umat muslim. Perang Siffin. Perang antara Muawiyah dengan Ali. Ribuan umat muslim tewas. Perang Karbala. Kemudian perang Jamal, perang antara keluarganya pihak Aisyah, ya. Kemudian Zubair bin Zubair, kemudian Talha melawan pihak Ali. Ribuan kaum muslimin tewas dalam perang Jamal. Ini biar teman-teman muslim ini ya, ini disangkain saya ngecap, disangkain saya ngomong ngarang bebas nih ya. Saya tampilkan saja ini ya. Perang Jamal. Nih. Biar teman-teman muslim tahu nih sejarah kalian. Nih. Kita terjemahan ya, buka terjemahan. Pertempuran Jamal. Nih saya balik kamera saya biar kaum muslimin tahu nih sejarah agama Islam. Nih. Ini kalau syariat Islam ditegakkan ini, yang ada bubar. Nih. Perhatikan. Pertempuran Jamal nih. Perang Jamal adalah pertempuran yang terjadi antara pasukan kekhalifahan Rashidin keempat, Ali bin Abu Thalib melawan pasukan oposisi yang dipimpin oleh Aisyah, Tolhah, ya, bin Ubaidillah dan Zubair. Nih pada Desember tahun 656 Masehi. Adalah sepupu dan menantu dari Nabi. Sepupu sama menantu adu pedang. Nih lihat nih. Berapa kaum muslimin yang meninggal di sini? Perhatikan. Nih, pasukan dari Ali Banu Hashim nih melawan pasukan Aisyah, Tolha dan Zubair. Nih. Orang-orang dari suku Kufa dan orang-orang dari suku Quraisy nih. Tokoh-tokoh pemimpin nih, tokoh-tokohnya korban nih. 10.000 korban 400 atau sampai 500 nih 2.500 nih lokasi nih di Basrah. Ini sejarah umat Islam. Tahu nggak? Menurut Muhammad, Liana, biar kamu tahu ya, menurut Muhammad, tahu nggak umat terbaik yang pernah dilahirkan oleh Adam? Generasi terbaik. Apa itu? Generasi para sahabat. Menurut Muhammad, generasi Islam yang paling baik di muka bumi ini tuh generasinya para sahabat. Tapi mereka saling bacok-bacokan. Itu generasi terbaik. Makanya saya bilang, ketika saya pelajari agama Islam, makin saya pelajari, pintu gerbang untuk meninggalkannya itu makin dekat. Iya. Bayangkan Muhammad bilang generasi terbaik umat adalah generasiku, generasi para sahabat. Tapi di generasi itulah umat muslim adu bacok. Tuh, itukah generasi terbaik? Tapi kan sekarang tidak ya. Lu justru sekarang malah lebih baik umat muslim, nggak bacok-bacokan. Di Indonesia itu pun sebagian besar kan, sedikitnya ada juga mereka yang begitu. Nih saya tunjukkan nih ya, generasi terbaik umat muslim nih.
Nih, generasi terbaik dalam Islam. Nih, saya tunjukkan. Ya, hadisnya saya tunjukkan. Biar kita ini ya, generasi terbaik umat muslim. Biar saya tunjukkan hadisnya. Nih. Siapakah generasi terbaik di tengah-tengah umat muslim? Nih. Saya tunjukkan hadisnya. Sabar ya. Nih, saya balikkan kamera saya. Sabar Liana. Nih ya. Riwayat dari Imran ibn Husain bahwa Rasulullah bersabda, sebaik-baik umat ini adalah generasi yang aku diutus pada mereka. Ya. Sebaik-baik manusia adalah orang-orang yang hidup pada zamanku. Kemudian orang-orang setelah mereka, kemudian orang-orang setelah mereka. Nih, ini Muhammad yang bilang. Generasi para sahabat, makanya keutamaan para sahabat, banyak hadis-hadis begitu. Sahabat itu keutamaannya, mereka itu generasi terbaik, umat terbaik. Tapi di detik yang sama, mereka saling bertikai satu sama lain. Mereka berperang, bertempur dalam perang Jamal, perang Siffin, perang Karbala. Nih, saya tunjukin lagi satu ayat. Ini ayat ini banyak membuat umat muslim murtad loh. Lihat nih ya. Ini, perhatikan. Ini ayat yang banyak membuat umat muslim tidak percaya lagi Al-Quran. Pernah hadis ini saya angkat ya dalam forum internasional. Ya, perhatikan nih. Ini dalam surat Al-Fat 29. Apa dikatakan? Perhatikan. Muhammad itu adalah utusan Allah. Dan orang-orang yang bersama. Perhatikan kata bersama ini ya. Ini adalah generasi para sahabat. Orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang kafir. Tetapi berkasih sayang sesama mereka. Perhatikan. Al-Quran bilang bahwa orang-orang yang bersama Muhammad keras terhadap orang kafir tapi berkasih sayang sesama mereka. Nah, kata berkasih sayang ini menjadi tidak bisa dipercaya. Karena apa? Karena faktanya mereka saling baku pedang, baku tikam, baku bacok dalam perang sesama para sahabat. Bagaimana mungkin ayat ini bisa dipercaya? Mereka mengatakan, Al-Quran mengatakan mereka saling berkasih sayang. Tetapi pada faktanya, pada kenyataannya mereka baku adu pedang. Coba dibalik dengan pengikut Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, apa? Apa pesan Tuhan Yesus? Supaya kamu saling mengasihi sesama kamu. Adakah para pengikut kelompok dari murid Tuhan Yesus mereka saling baku pedang? Nggak ada satupun yang demikian. Tidak pernah sesama pengikut Yesus, sesama murid-murid Yesus, Petrus misalnya berkonflik dengan Yohanes, pasukan Petrus ngangkat pedang, pasukan Yohanes angkat pedang, bacok-bacokan, nggak ada. Beda. Makanya Liana, jangan tunda-tunda lagi untuk ganti Rob, ganti Tuhan. Ganti Robmu, ganti junjungan. Maaf, saya masih Islam, saya tetap orang Islam begitu, Bang Edis. Terima kasih, Bang Edis. Iya, tidak masalah. Artinya memang tidak semudah. Saya makasih banget. Di sini saya banyak belajar dengan Bang Edis, begitu. Iya, tapi nggak apa-apa lah Liana. Artinya begini, itu tidak semudah membalik telapak tangan. Butuh proses yang panjang, ya kan? Karena selama ini kan kamu dari kecil sudah dibilangin bahwa Muhammad itu suri tauladan yang baik. Sahabat itu adalah generasi terbaik. Mereka itu saling berkasih sayang. Ternyata setelah saya bukakan fakta-fakta, ternyata yang dikatakan tidak benar. Ya, tapi itu mungkin butuh proses, ya. Tidak semudah itulah gitu.
Ya, mungkin ada pesan-pesan, Lina, pesan-pesan sebelum kita Intinya akhiri. seperti ini Bang Edi, saya terima kasih di sini saya belajar bareng sama Bang Edi. Di sini saya nggak mau membantah-membantah karena mungkin perlu data yang cukup dan ilmu yang cukup untuk membantah itu, dan saya tidak punya kapasitas untuk itu. Saya mengakui daripada nanti saya menjawab di bawah typingnya Liana Botol, saya mending belajar dulu gitu dari Bang Edis, dari referensi-referensi yang lain begitu. Nah, untuk tadi saya mau tegaskan kembali apa yang dikatakan Bang Edis waktu ceramah sendiri tadi kan ya. Mm-mm. Intinya tadi Bang Edis mengatakan stoplah membahas agama orang lain begitu. Jadi di sini saya yakin banyak penonton Islam, stoplah membahas agama lain, kita saling bersama lagi, bersatu lagi tanpa ada perpecahan. Begitu Bang Edis. Saya pesannya seperti saja, kita saling toleransi. Terima kasih. Oke. Terima kasih Liana, selamat malam. Pesan yang baik, pesan yang bagus ya. Supaya apa? Supaya umat muslim tuh berhentilah bahas-bahas agama Kristen. Nanti dijawab kalian marah, nangis, lapor polisi. Oke. Silakan. Poinnya menurut poinnya bukankah berarti Yesus itu turun untuk orang Yahudi, bukan untuk membuat agama baru? Memang tidak bawa agama, Pak. Memang nggak bawa agama. Yesus datang itu membawa keselamatan. Makanya dikatakan dalam ke Galatia 3 ayat 14, supaya melalui Yesus berkat Abraham itu menjadi milik bagi bangsa-bangsa. Seperti itu. Jadi tujuan Allah memilih bangsa Israel sebagai yang utama agar bangsa Israel itu menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Melalui Kristus yang datang di sana, keselamatan pun menjadi milik semua orang. Seperti itu, Pak. Jadi memang Tuhan memilih jalurnya ya, supaya itu menjadi bangsa-bangsa. Seperti itu. Nah, seperti milik bangsa-bangsa, seperti itu. Itu yang pertama, ya. Pertanyaan Bapak yang pertama. Nanti ditanggapi kalau masih ada pertanyaan. Oke. Yang kedua tadi bahwa Tuhan Yesus itu siapa? Ya, sebenarnya apakah dia Tuhan, Allah, Bapa atau bagaimana? Kan begitu ya. Nah, jadi supaya kita tidak terlilit dalam istilah-istilah dulu, yang perlu dipahami itu adalah bagaimana orang-orang Kristen dan kacamata dalam melihat Alkitab itu adalah memahami tentang Allah Tritunggal. Ya, Allah Tritunggal. Nah, Tritunggal ini seringkali orang nilai salah karena ada kata trinya. Tri wis pasti 3, kan begitu. Nah, tunggal itu 1. Jadi yang betul itu 3 atau 1. Nah, jadi itu bukan sesuatu untuk ditabrak-tabrakkan maknanya. Tri itu merujuk kepada pribadinya. Dan ketunggalannya itu merujuk kepada hakikatnya. Ya, hakikatnya. Jadi kami percaya kepada Allah yang esa itu, ya adalah Bapa yang bersama firman-Nya dan roh-Nya. Firman-Nya tidak diciptakan, roh-Nya tidak diciptakan. Sesuatu yang tidak diciptakan pasti adalah Allah. Itulah sebabnya Bapa adalah Allah, firman-Nya adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Ya, hakikatnya sama-sama Allah. Begitu loh. Bapa adalah Allah, firman adalah Allah, dan Roh Kudus adalah Allah. Ya, nah itu dia. Jadi bukan bicara 3 Allah yang terpisah, tapi satu hakikatnya, yaitu Allah. Ya, nah hakikatnya Allah hanya satu saja. Seperti itu. Nah, pribadinya ada 3, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Seperti itu. Nah, kemudian siapa itu Yesus? Yohanes 1 ayat 14 berkata, Firman itu telah menjadi manusia. Nah, jadi firman yang ada di dalam kekekalan itu tadi, bersama dengan Bapa dan Roh Kudus, turun datang sebagai manusia. Kenapa dia datang sebagai manusia? Karena yang mau diselamatkan adalah manusia. Akibat kegagalan manusia pertama, yaitu adalah Adam. Kalau Adam gagal, harusnya dia jadi pemimpin bagi manusia. Tapi dia gagal, karena dia jatuh dalam dosa. Nah, manusia berikutnya ini adalah Kristus yang datang. Ya, Kristus yang datang sebagai manusia, atau Sang Firman tadi yang turun datang sebagai manusia. Di dalam kemanusiaannya dia dipanggil rabi, di dalam kemanusiaannya dia dipanggil nabi, dipanggil sebagai guru, dipanggil sahabat dalam kemanusiaannya. Tapi hakikat dasarnya sebelum dia turun, dia adalah Allah, yaitu pribadi kedua dari Allah Tritunggal, yaitu Sang Firman. Seperti itu, Pak.
Jadi Yesus dalam hakikatnya yang kekal, dia adalah firman Allah yang adalah Allah. Waktu dia turun datang sebagai manusia, ya, kemanusiaannya ya manusia, bukan Allah. Ya, karena itu untuk itulah dia mau datang sebagai manusia. Tujuannya nanti kepada penebusan, ya, penebusan dosa. Harus yang tidak berdosa yang bisa menebus manusia dari dosa. Seperti itu, Pak. Nah, baiklah, itu pemahaman ya. Tetapi Yesus sendiri ketika masih hidup itu tidak pernah berkata tentang Trinitas atau Tritunggal ya. Itu penjelasan di Yohanes ya. Ada nggak dia mengatakan bahwa Yesus itu saya Allah, saya Bapa? Oh, Saya tidak ada. Tuhan, Yesus saya memang juga bukan manusia. Bapa, Pak. Yesus bukan Bapa. Yesus sang firman. Tapi ada kan dalam diri dia. Hah? Ya kan dikatakan tiga itu kan dia juga Bapa, dia juga Roh Kudus, Oh, bukan. dia juga Firman. Bukan. Bukan. Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu. Bukan aku dan Bapa Iya, adalah satu. sama. Kenapa Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu? Itu tadi berbicara tentang hakikat keilahiannya yang satu dengan Bapa. Bukan pribadinya sama, bukan. Jadi Bapa itu bukan di dalam diri dia. Masalah di dalam diri itu kan berarti sesuatu yang berbeda tapi di dalam diri, Pak. Iya kan? Dalam diri dia. Di dalam Jadi memang keilahiannya. ketika dia turun ke bumi, itu Bapa, Roh Kudus, Bukan. dan manusia menjadi satu. Tidak pernah. Yang turun datang itu adalah inkarnasi Sang Firman yang menjadi manusia. Sepenuh-penuhnya manusia, Pak. Tetapi di dalam hakikat keilahiannya, perhatikan, hakikat keilahiannya, dia satu dengan Bapa dan Roh Kudus. Nah, dia sedang menyatakan diri sebagai manusia. Jadi kemanusiaannya itu bukan Allah. Siapa yang bilang kemanusiaan Yesus itu kemanusiaan Allah? Kalau Allah tidak bisa dilihat, Pak. Jadi ini tidak bertolak belakang dengan hukum kontradiksi. Kecuali Sang Firman itu berubah jadi manusia, itu kontradiksi. Karena Allah tidak bisa berubah. Ya, seperti itu. Nah, tetapi firman Allah itu yang menyatakan diri sebagai manusia. Nah, maka kemanusiaannya bisa disalibkan, bisa berdarah, ya, karena ada kemanusiaannya. Seperti itu. Ya, yang itu tadi, Yesus sendiri kan nggak pernah dia mengatakan tiga unsur itu, ya. Yang mengatakan Bapak tahu dari mana tidak pernah? Ya, Bapak bilang Jadi, Yesus kan tidak pernah. Sudah baca Alkitab, Bapak? kalau ada mungkin ya saya sudah pernah cari-cari dan pernah juga tanya orang Kristen, memang katanya tidak ada yang mengatakan itu adalah Yohanes. Ya, Yohanes siapa, Pak? Kan perkataan-perkataan yang Yesus catat itu kan juga perkataan yang dicatat oleh Yohanes. Nah, jadi kami percaya bahwa Yohanes mencatat perkataan itu perkataan Yesus. Yohanes atau perkataan Yesus? Yesus yang dicatat oleh Yohanes. Jadi kalau perspektif Yesus kita terima, perspektifnya Yohanes tidak kita terima, sementara Yohanes yang mencatat pernyataan itu. Gitu loh. Jadi semua yang dituliskan oleh Yohanes itu perkataan Tuhan Yesus kan? Dan dia yang mencatatkannya. Jadi bagaimana mungkin ada ungkapan satu kita terima dari Yohanes, ungkapan yang satu kita tidak terima. Contoh, Yohanes 17 ayat 3. Ya, inilah hidup yang kekal itu. Mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Itu tulisan Yohanes. Tetapi Yohanes 1 ayat 1, firman itu adalah Allah. Oh, kita tolak. Loh, kenapa ditolak? Sama-sama Yohanes yang menulis itu. Begitu loh. Nah, jadi makanya harus secara komprehensif waktu kita melihat tulisan daripada Rasul Yohanes. Seperti itu, Pak. Dia saksi mata terhadap peristiwa. Jadi dia tahu siapa Yesus. Seperti itu. Begitu, Pak. Jadi Baik, ketika itu aja yang menjadi Oke, pertanyaan baik. saja. Baik, Terima baik. kasih. Terima kasih, Pak, sudah bergabung ya. Sehat-sehat selalu, Pak. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih. Itu dia, teman-teman ya. Jadi kadang-kadang ya, mungkin bukan Bapak itu ya, yang lain. Kadang-kadang ada ungkapan Rasul Yohanes diterima kan? Wah, ini Yohanes 17 ayat 3, benar ini. Nah, tapi waktu Yesus berkata, akulah hidup yang kekal. Ini palsu. Bisa begitu?
Ya, Rasul Yohanes berkata, Bapa lebih besar daripada aku. Dicatat oleh Rasul Yohanes. Bapa yang mengutus aku. Dialah yang bersaksi tentang. Tuh, utusan itu. Utusan. Tapi waktu Yesus berkata, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yohanes 10 ayat 28. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa. Itu palsu itu. Loh. Sama-sama Rasul Yohanes yang catat itu, Pak. Bagaimana mungkin kita mau kutip sana kutip sini? Pengkutipan itu dilakukan oleh orang yang hanya imani saja tapi tidak punya. Gitu. Jadi dia ukurannya kepada kitab sucinya yang mengatakan mungkin Yesus utusan gitu ya. Nah, tapi ayat-ayat yang lain tidak mau diterima karena tidak ada kepentingan gitu ya. Ayat-ayat yang sama atau dia punya kepentingan diambil gitu. Nah, ini repot nih teman-teman ya. Jadi kamu tidak boleh dipaksa beriman terhadap kitab-kitab yang kamu tidak punya dong. Ya, harus punya teman-teman. Dan harus berani diuji. Gitu ya, harus berani dikritisi. Kira-kira begitu teman-teman ya. Sabar ya semuanya. Ya, Bang Akal Sehat bergabung kembali. Halo. Oke. Baik Bang, silakan open cam Bang. Oke. Dulu abang bilang Kristen bukan keturunan Abraham gitu ya, bukan ya? Bukan. Buka Galatia 3:29. Ya buka lah. Ya buka aja. Jangan banyak ketawa Bang. Orang lihatnya agak aneh nanti. Iya. Oke. Coba. Aku ambil kesimpulannya. Lu jangan. Baca dulu ayatnya. Baca dulu ayatnya. Aku AP1. Kalau aku jeda ke Google. Nggak apa-apa. Saya kasih kesempatan. Oke. Siap. Oke. Biar kita nggak sembarangan Bang. Silakan. Aku ambil kesimpulannya. Dia mau ngomong apa itu teman-teman ya? Kita tunggu ya, sabar ya teman-teman semua. Kadang orang gitu, bukakan, bacakan, suapi, kunyahi, telenin, itu. Itu kita harap sesuai nama tuh. Shalom semuanya teman-teman, terima kasih yang sudah menyapa di bawah ya. Oke. Kalau salah koreksi ya, nanti baca lagi. Galatia berapa? 3:29. Galatia 3:29. Nah, silakan coba apa ayatnya di situ? Dan jikalau kamu milik Kristus, berarti kamu keturunan Abraham dan berhak memenuhi janji Allah. Itulah, karena aku gitulah lebih kurang. Coba baca lagi. Saya bacakan lengkap Bang. Saya bacakan lengkap untuk Abang. Untuk ayat di atasnya 2 saja. 2 saja di atas ayatnya, baru Abang bisa ambil kesimpulan. Saya bacakan ya teman-teman ya. Perikopnya itu adalah hukum Taurat atau janji. Ya. Hukum Taurat atau janji. Saya baca dulu ayat yang ke-27. Oke. Nah, atau 26 lah supaya enak teman-teman ya. Lihat ini. 24 bunga apa? 24. Nah, 24. Jadi 26, ya. Nah, ayat 24 kalian. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Ya, nah sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Kristus. Lihat ini, semua adalah anak-anak Allah dalam iman kepada Kristus Yesus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam nama Kristus, telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada lagi orang Yunani, tidak ada lagi orang Yahudi. Ini 2 suku yang berperan besar teman-teman pada saat itu. Tidak ada lagi hamba, tidak ada lagi orang merdeka, tidak ada laki-laki perempuan, karena kamu semua adalah satu dalam Kristus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Apa masalahnya? Abraham. Keturunan Abraham apa dari keturunan maksudnya Bang? Yang dibicarakan tuh janjinya. Kita jadi berhak.
Karena Yesus Kristus, kita jadi berhak terhadap berkat yang dijanjikan kepada keturunan Abraham itu. Iya. Bukan berarti kita jadi anak cucunya Abraham. Iya. Makanya dikatakan begini Bang, tidak ada lagi orang Yahudi, tidak ada lagi orang Yunani, tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan, tidak ada hamba, tidak ada orang merdeka. Itu berbicara bahwa kita semua itu menjadi sama dan berhak untuk janji itu. Iya. Masuk ini, keturunan Abraham dalam iman. Dalam iman, nah itu bagus. Bahasa abang tuh bagus. Keturunan dalam iman, dia pastilah iman. Kita kan mempercayai Allah itu kan dengan iman. Bukan. Kalau dengan iman itu pengertiannya itu bukan dalam pengertian biologis, Bang. Kalau secara biologis sudah pasti tidak. Lo orang Yunani keturunan mana sama Abraham? Kalau kita pas keturunan secara akal, secara apa? Kita keturunan Mana ada moyang keturunan kita. secara akal? Keturunan apa? Keturunan moyang kita. Ini keturunan berarti Nggak, keturunan kalau secara akal tuh gimana maksudnya? Keturunan secara akal. keturunan bapak emak, nenek kakek. Nah, Itu bukan secara akal, itu secara biologis. Jadi keturunan secara imam. Jadi Kristen betul keturunan Abraham secara iman. Apakah betul? Secara imannya Abraham tuh iman kepada siapa? Oke. Iman kepada Allah yang telah mengutus firman-Nya, yaitu Kristus. Jadi di dalam Dia kita menjadi sama akhirnya kepada Kristus. Iya. Itu, Bang. Jadi kalau kita keturunan Abraham, kita berhak memenuhi janji Allah, gitu ya kan, ada di sana kan? Bukan berhak memenuhi janji, berhak menerima janji. Janji, oke. Coba kita ulang kejadian 10:17. Kejadian 10:17. Kejadian 10:17. Kejadian 10 ayat 17. Apa itu? Kalau pada intinya janji Coba saya tanya dulu sama Abang. Tadi kan di sana dikatakan hukum Taurat, ya kan? Hukum Taurat. Apa itu hukum Taurat, Bang? Apa? Apa itu? Indah. Ini selesaikan dulu, baca kejadian 7. Loh, tadi kan 1 poin sudah saya bacakan. Ini pasti nanti sama hal yang sama. Enggak. Ya. Nah, tunggu. sebentar dong. Wah, kepanik ditanya Taurat. Bentar. Ditanya Taurat itu kenapa panik? Sebentar Belum. saja. Kita poin Kan belum ketemu. Islam. Poin belum ketemu. Poinnya belum Janji- ketemu apa? Ya, BH menerima janji Allah. Janji Allah itu apa? Kita buka kejadian 10:17. Dari mana Bang tahu itu janji Tuhan? Makanya aku bertanya. Loh, bukan tanya itu tadi. Itu bukan tanya itu. Coba bacain. Itu bukan Coba tanya. bacain. Coba Kejadian bacain. apa Pak? Saya ikut teman-teman. Kejadian 10:17. Setelah ini saya yang bertanya ya, Bang ya. Kejadian 10:17. Kejadian pasal 10 ayat 17. Oke, kita bacakan teman-teman. Enggak apa-apa. Ayat 17. 17 ya? Ya, 10:17 ya. 10-17. Oke. Orang Lewi, orang Akri, dan orang Sini. Wah, tunggu buku selayaknya sebentar. Sebentar ya, jangan aku turunkan ya. Jangan aku turunkan. Bentar. Jangan aku turunkan. Ini nih comotologi. Repot nih teman-teman. Apa janji Tuhan? Orang Hewi, orang Arkri, orang Sini. Apa? Aduh. Nanti kita tanya Taurat dia nggak tahu apa-apa nih teman-teman. Kejadian 17 ayat 10. Nah, Ya, kan jauh banget bedanya. Salah angka ya. 17 Ayat 10. ayat 10. Ayat 10. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan keturunanmu, yaitu setiap laki-laki yang ada dalam di antara kamu harus disunat. Itu? Iya. Iya. Apa? Iya itu. Berarti keturunan Abraham disunat kan di ayat itu kan? Sunat itu perilaku atau iman? Maka baca lagi ke bawah sampai 14. Dikitan, baca lagi 14. Bawah lagi. Loh, itu iman atau perbuatan itu? Ya maka baca lagi. Loh, enggak, itu nggak ada hubungannya. Bahwa tadi yang dimaksud itu kepada keturunan Abraham adalah orang-orang yang bukan lagi jalur keturunan. Tadi kan iman, abang udah pinter tadi ngomong iman. Iya. Sampai kepada iman baru abang ngomongin tentang yang diperilaku lagi. Iya. Maka Kalau baca 3. imannya, sebentar bang, imannya ini saya tuntun nih. Karena abang Islam, ini susahnya bang. Abang melihatnya itu pokoknya harus sunat. Abang aja ayat sunat nggak ada kok. Tapi kalian tetap sunat, sebentar ya.
Sebentar. Baca lagi 3 ke bawah. Sebentar. Saya lagi jelaskan. Ya. Tadi abang sudah bagus ngomongin tentang bagaimana di dalam iman. Gini. Jadi bukan di dalam sunat. Gini. Itu Masuk, gimana, Bang? masuk gini. Kita jangan asumsi. Baca lagi 3 ayat Asumsi ke dari bawah. mana? Asumsi dari mana? Baca 3 ayat lagi ke bawah biar lebih jelas. Jadi kita Sudah mematokkan dalil. itu ayatnya berbicara sunat orang yang ada di rumahmu, orang yang bekerja dengan kamu. Itu. Jadi hanya 2 yang disunat, Bang. Yang disunat itu adalah keturunan Abraham dan budak Oke, yang keturunan kerja Pak. dengan Abraham. Keturunan Abraham. Iya. Galatia 3:29. Galatia 3:29 itu di dalam iman kita menjadi satu dalam iman dan janji Allah, bukan tentang dalam sunatnya. Kalau kita milik Kristus, Kalau kita milik Kristus, baca di atas dong. Tadi kan abang nggak baca di atasnya. Oke. Kalau Baca kita di milik atasnya. Kristus, ya baca lah, aku nanti lupa salah baca aku. Baca tolong. Nanti bisa baca. Iya, tadi kan saya katakan begini. Ya. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman dalam Kristus. Ya. Jadi aduh. di dalam iman, bukan di dalam sunat. 329-nya apa? Iya itu tadi. 29-nya tadi, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, tadi ya, di dalam iman kepada Kristus, Ya. kamu juga adalah keturunan Abraham, berhak menerima janji. Bukan harus sunat baru terima janji. Ya. Aduh. Abang ini gimana sih? 329. Apakah di dalam ayat Galatia 3 itu bicara tentang sunat, Bang? Enggak, Jangan suka ketawa-ketawa, Bang. Nanti Abang kelihatan wah nggak beres. Enggak. Jangan begitu. Enggak gini. Ya, Enggak, itu sudah- Aku latah. Ketawa juga. Apa yang mau ketawa juga. Gini. Aku milik Kristus. Gini. Aku lupa. Kesimpulannya. Latah. Kalau kita percaya dengan Kristus, berarti kita keturunan Abraham. Betul nggak di sana? Keturunan Abraham, betul, dalam iman. Ya. Betul? Dalam iman. Mhm. Di Kejadian 17:10, bersunatlah keturunan Abraham. Janjimu dan janjiku, kamu dan keturunanmu harus bersunat. Itulah mungkin simpulan ayatnya. Iya, apakah di dalam Galatia itu bicara keturunan, Bang? Galatia mana? Galatia Betul. 3 ayat 29 tadi sudah saya baca bahkan dari ayat 24. Itu bukan lagi bicara tentang keturunan darah daging, Bang. Tapi berbicara dalam iman kepada Kristus, bahkan dikatakan tidak ada sunat, tapi langsung bicara tentang janjinya. Karena kenapa sih? Ini teman-teman kita jelaskan sebentar ya. Kita jelaskan sebentar. Kenapa, Bang, orang itu diperintahkan untuk sunat? Dan kenapa sunatnya itu harus di kulit katan? Kenapa sunatnya nggak di hidung? Kenapa nggak di pelipis mata? Kenapa nggak di telinga? Kenapa, Bang? Kenapa? Oke. Kenapa? Oke. Jadi di 293. Loh, saya tanya dulu kenapa? Tunggu loh. Kenapa sunat itu di kemaluan? Coba. Tunggu loh. Demi kesehatan. Nih. Demi kesehatan. Dari mana demi kesehatan? Oh. Alasan abang bilang demi kesehatan tuh dari mana alasannya? Oke, aku jawab. Zaman dan canggih, browsing Google, manfaat sunat untuk kesehatan. Selesai. Penonton bisa browsing semua. Jadi sudah ndak abang pakai lagi Al-Quran untuk menjawab? Oke, Quran aku jawab. surah berapa yang mengatakan sunat untuk kesehatan? Quran surah berapa? Oke, aku jawab. Iya. Makanya Allah Subhanahu wa taala Dalil. Tunggu, bentar. Gak boleh ngomong. Pakai dalil tapi. Coba. Ya, bentar. Iya, maka diam dulu. Kan kita diskusi. Diskusi itu masa dalil semua. Habis buku. Loh, Ya, ini bentar. mau Coba, diskusi nggak pakai bentar. dalil ini gimana? Bentar, iya, ini bukan dalil. Apapun yang diperintahkan Allah untuk hambanya, itu bukan untuk akhirat saja, tapi juga untuk dunianya. Itulah hebat Islam tuh. Apa hubungannya? Sunat. Makanya kenapa Allah nyuruh sunat wajib dalam Islam? Untuk kesehatan. Di juga. mana diperintahkan wajib sunat dalam Islam, dalam Al-Quran? Di mana? Hadis ada. Loh, tadi katanya Al-Quran. Hah? Kalau Al-Quran dalilnya ikutilah milah Ibrahim. Nah, milah Ibrahim itu di mana didapati? Isinya milah Ibrahim 1 ini, 2 ini, di mana isinya, Bang? Coba. Makanya kami itu ada ahli tafsir. Makanya lari ke hadis. Di hadis disuruh bersunat. Di hadis suruh. Allah tidak suruh manusia suruh sunat. Kok bisa begitu? Tunjuk satu ayat. Tunjuk satu ayat ada perintah untuk sunat bagi kalian, Bang. Tunjukkan ayatnya. Oke. Besok aku buka komal, bos datang tempat aku, biar bos nanya aku jawab. Ini terbalik, aku ditanya apa? Terbalik, aku ditanya.
Jadi ini Sebenarnya aku repot itu kan nanya. malah promosi Komal di sini. Enggak. Enggak. Jadi bagaimana Ya, mungkin bahwa kalian diperintahkan disunat dan wajib tadi antum Iya. yang wajib? Di mana Ini. ayatnya dalam Al-Qur'an? Ini. Kita buka Komal kan untuk orang bertanya. Jangan Enggak juga. dibalik. Enggak juga. Saya ini ruang tanya jawab ini. Ruang tanya jawab saya bilang. Jadi tema-tema awal aku jadi buyah, aku lupa aku tema awal apa. Repot, kemampuannya hanya bertanya. Ditanya Oke, tanya apa? langsung helikopter. Di mana ayat sunat dalam Al-Qur'an? Ayat sunat di mana? Oke, aku jawab. Tapi Kirsten keturunan apa enggak? Aku pastikan dulu. Waduh. Keturunan apa enggak? Ayat sunat ada atau enggak? Penonton, kamu jawab penonton, kamu jawab penonton, kamu jawab penonton. Abang cari pendukung di sini ngapain? Harusnya abang membuktikan kenapa Islam itu wajib sunat, ya kan? Padahal enggak ada ayatnya. Coba jujur bang, ada nggak ayatnya wajib sunat? Oke. Ada atau tidak? Ini temanya nanya balik ditanya. Itu temanya. Loh, tadi nanya kan selesai. abang tadi sudah tanya, sudah saya Oke, jawab, oke. Sekarang saya tanya nih, di mana sunat dalilnya? Oke. Yang pasti di hadis ada. Al-Quran Nanti tidak pasti. Nanti aku bilang di Quran milah Ibrahim. Oh, di mana? Iya, Sunat di tentang- mana makanya? Kenapa Maka kalian hadis- tidak mencukupkan diri hadis- dengan Al-Quran tuh kenapa hadis- sih bang? Siap, aku jawab. Kitab suci kalian ada 2 sekarang. Aku jawab ya, aku jawab. Itu pertanyaan sangat receh. Aku Surah jawab, berapa? Kenapa di hadis ya kan? Aku jawab, kenapa di hadis? Karena hadis itu sifatnya perilaku, sifat perbuatan Nabi. Bersunat itu perbuatan Nabi. Makanya wajar sekali ketemu di hadis. Ya Tidak toh? ada. Berarti Allah nggak tahu. Apa? Allah nggak tahu. Oke, aku kasih dalil Al-Quran ya. Nah, Dalil Al-Quran apa? Ikutilah Allah dan Rasulnya. surah berapa? Nanti aku keluar lagi, nanti aku turunkan nanti. Ada. Aduh. Oke, aku cari ayatnya. Aku cari ayatnya. Bos. Coba cari tentang fokus tentang sunat. Fokus tentang sunat. Iya, makanya tadi kan ngomong apa ke hadis? Apa Quran nggak cukup? Aku buka dalilnya dalam Quran. Ikutilah Allah dan Rasulnya. Gitu. Iya, apakah itu ngomong sunat? Itu dalil. Apakah itu ngomong sunat? Makanya Rasul bersunat, kami bersunat karena itu perintah Di, Allah. di, di Ikuti Allah mana dan di mana dikatakan Nabi Abang bersunat? Surah berapa? Hadis ada hadis. Hadis semua teman-teman. Berarti kurang nyambung. Ngeles. Yang les itu kamu di dalam Al-Quran kok kamu tuh nggak ada semua gitu loh. Makanya Saya tanya, apakah hadis pernah mengaku dia adalah yang sempurna dan menjawab segala sesuatu? Hadis pernah ngomong begitu hadis? apa? Apakah hadis pernah mengklaim dirinya dia menjawab segala sesuatu? Bisa? Jangan mengiring opini. Makanya Tidak Al-Quran ada. ada. Ikutilah Allah dan Rasulnya. Apakah Al-Quran mengatakan kitabnya terperinci dan menjawab segala sesuatu? Aduh. Mulai saudara. Kacau. Yang mengklaim menjawab segala sesuatu, terperinci dan menjelaskan, ditanya pelangak pelongo. Itu. Nah, abang belajar dulu bang, belajar dulu di Tunggu, bawah, bentar. belajar dulu di bawah. Berat saudara, kita ngomongin cuman ngeliatin orang kayak dalam goa. Ditanya mana dalilnya? Tidaklah kamu naik kecuali membawa kegundulan yang nyata. Kita kasih helikopter. Repot. Tanya dalil. Tadi udah bener kamu bilang di dalam iman, ya. Terus kamu bawa lagi ke jauh ke sana ke sunat. Ngapain capek-capek kamu ke Galatia? Di sana sudah jelaskan orang Yunani. Lo orang Yunani apanya emang keturunan Abraham? Kak Sarah, thank you. Teman-teman yang lain, thank you ya. Bukan keturunan Abraham, budak. Repot teman-teman. Ya, kan enggak. Makanya di sana dikatakan berbicara tentang dasar iman orang yang ada di dalam Kristus sebagai penggenapan janji kepada Abraham berhak untuk janji itu. Ya, cuman repot teman-teman ya. Ya, begitulah kira-kira. Shalom semuanya teman-teman, masih kita kasih kesempatan ya. Ya, itulah. Oke, kalau masih ada saya persilakan teman-teman. Setidaknya ada secerca ilmu lah. Sejak kapan kamu sunat itu kamu katakan untuk kesehatan?
Makanya saya tanya, kenapa sunat itu harus di kulit kitan, teman-teman? Ya, kulit katan. Kenapa? Kenapa nggak di telinga? Kenapa nggak di mata? Kenapa di kemaluan? Kenapa? Kamu tanya kepada mereka, teman-teman, muntah darah kamu tanya itu. Nggak tahu. Wong mereka cuma ikut-ikut aja. Cuma ikut-ikut aja. Kenapa sunat itu harus di kemaluan? Kenapa? Repot, teman-teman. Karena itu berbicara tentang keturunan, ya, cetakannya itu dari yang kulit katannya itu sudah bertanda. Dan waktu kamu dikitan itu ada darah yang tumpah. Waktu kamu dikitan, ya, atau disunat, itu kan ada darah, teman-teman. Ada darah itu. Ya, waktu dikitan ada darah itu darah perjanjian, menjelaskan tentang perjanjian. Ini adalah keturunan dari orang-orang yang dijanjikan oleh Tuhan. Itu. Nah, kalau kamu cuma ngikut-ngikut doang, sementara kamu bukan keturunan Abraham, dikatakan itu dua. Jadi kalau kamu sunat mengaku mengikuti itu, saya tanya, apakah kamu keturunan Abraham? Tidak. Ya. Nah, jadi yang di dalam kejadian tadi, ya, kitab kejadian tadi yang sunat itu ada dua. Kalau dia itu bukan keturunan Abraham, dia adalah budak-budak yang kerja dengan Abraham. Jadi kamu keturunan Abraham bukan, tapi kamu sunat, ya berarti budak. Repot nih teman-teman ya. Itu dia. Jadi hati-hati teman-teman. Kami ini sunat karena kesehatan. Ya sebenarnya boleh-boleh saja. Ya, boleh-boleh saja. Tapi apakah itu alasan biologis apa alasan teologis itu? Kami mengikuti milah Ibrahim. Ya. Nah, apa itu milah Ibrahim? Apakah dijelaskan dalam kitab sucimu? Repot nih teman-teman ya. Berarti kalau Kristen sunat salah bang? Tidak salah. Tidak salah, teman-teman yang Kristen mau sunat tidak masalah. Tidak jadi salah. Salah kalau itu dijadikan dasar keselamatan. Karena orang-orang Yahudi berpikirnya kan adalah keselamatan itu eksklusif. Hanya untuk orang-orang Yahudi. Ya, itu dia, maka disunat. Ya, itulah sebabnya Rasul Paulus kepada Titus itu dia tidak sunat tidak apa-apa. Tapi Timotius ya itu disunatkan. Kenapa? Karena bicara tentang keturunan. Ya, bicara tentang keturunan supaya tidak menjadi batu sandungan. Itu dia. Jadi kalau teman-teman mau disunat yang Kristen, tanpa nggak jadi masalah. Tapi bukan karena itu supaya aku diselamatkan aku sunat dulu. Nggak begitu, teman-teman. Ya, tidak begitu. Ya, oke lah. Kita lanjutkan ya, teman-teman. Menjaga jaga kesehatan, jangan sering-sering begadang. Oke, Kak. Ya, barokah abadi. Selamat malam. Halo? Halo, selamat malam. Malam-malam. Wah, suaranya kok kecil, Bang? Kecil ya? Halo, selamat malam. Iya, malam. Iya, malam-malam. Silakan, Bang. Bang Barokah, dari mana imannya? Dari Islam. Dari Islam, ya. Silakan, Bang. Ini mau tahu sesuatu lah dari keyakinan teman-teman Kristen ini. Ya. Benarkah yang dituhankan oleh teman-teman Kristen itu lahirnya dari Bunda Maria? Maksudnya yang dituhankan itu apa? Saya nggak ngerti. Iya. Yang dituhankan itu maksudnya gimana? Dilahirkan sama Bunda Maria. Tuhan terlahir dari Bunda Maria gitu. Gimana itu? Tuhan itu kan gelar, Bang. Bunda Maria itu melahirkan manusia, bukan melahirkan gelar. Sekarang saya tanya, kalau Pak Prabowo kan hari ini presiden, yang dilahirkan sama mamanya itu kepresidenannya atau keprabowoannya? Karena Tuhan itu gelar, Bang, dalam iman Kristen. Sama seperti presiden. Jadi, orang tuanya Pak Prabowo itu melahirkan presiden apa melahirkan manusia itu? Kan melahirkan manusia. Sama seperti Yesus. Yang dilahirkan Bunda Maria itu manusia. Karena ketuhanan itu gelarnya. Itu. Berarti bukan Tuhan dia ya yang Duh. Yang dilahirkan saya makanya saya harus ke sebelah dulu. Oh, Yang ya, dilahirkan ya, oleh ya.
yang dilahirkan oleh ibunya Pak Prabowo itu kepresidenannya atau kemanusiaannya Pak Prabowo itu, Bang? Pasti abang jawab, oh kemanusiaannya. Oh berarti bukan presiden. Kan saya bingung jawabnya. Nah gimana? Tapi gini Bang, menarik. Abang tadi ngomong begini Bang. Saya bingung. Makanya saya bingung ini. Luruskanlah gitu. Jadi begini Bang. Menarik tadi ketika abang bilang itu siapa yang dituhankan, gitu ya Bang ya? Iya. Nah jadi gini Bang, apa yang abang maksud dengan dituhankan? Apa itu dituhankan? Siapa yang dituhankan oleh teman-teman Kristen ini? Siapa yang disembah oleh teman-teman Kristen ini? Dituhankan atau disembah? Ya kalau dituhankan pasti disembah. Iya, maksud saya tuh kalimat dituhankan itu loh, kok saya agaknya gimana gitu. Dituhankan itu apa sih? Jadi begini Bang, abang kan menjadikan Allah sebagai Tuhan abang kan? Betul kan? Terus? Abang menjadikan Allah sebagai Tuhan, betul? Ya. Dengan cara apa abang menjadikan Allah sebagai Tuhan? Dengan cara apa? Ya karena dia Tuhan. Iya, abang tuhankan dia dengan cara apa? Ya karena dia Tuhan. Iya, karena dia Tuhan itu kan sangat subjektif. Maksud saya, abang menjadikan Allah sebagai Tuhan abang. Perbuatan apa yang membuat abang, ya, perbuatan apa yang menjadikan Allah itu sebagai Tuhan? Perbuatan abang yang mana yang menjadikan Allah sebagai Tuhan? Abang kan menuhankan Allah kan? Iya, menyerahkan diri saya. Nah, menyerahkan, betul. Ini pinter nih, ini pinter. Jadi gini. Jadi waktu abang menyerahkan kepada Allah, abang tunduk patuh dan takluk sepenuhnya kepada Allah, abang menjadikan Allah sebagai Tuhan abang, penguasa abang, betul ya? Iya. Nah, jadi kalau misalnya begini Bang, ada orang tunduk patuh sepenuhnya kepada Saiton, berarti dia menjadikan Saiton sebagai Tuhannya, betul atau tidak? Benar. Nah, ini mantap. Kalau ada orang tunduk, patuh, dan takluk kepada hawa nafsunya, maka dia menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Betul Bang? Sebagai Tuhannya. Iya, betul. Betul? Betul. Iya, betul. Kok macet ya? Nah, jadi bagaimana gini Bang? Kenapa Halo? punya saya turun? Macet tadi jaringan antum tuh. Nah, silakan open cam lagi Bang. Oke, saya ulangi lagi ya Bang ya. Jadi, waktu abang tunduk patuh sepenuhnya kepada Allah, itulah perbuatan menuhankan Allah, betul? Berikut juga ketika ada orang yang tunduk patuh kepada setan, dia menjadikan setan sebagai Tuhannya, betul Bang? Iya. Baik, pertanyaan saya begini Bang. Apakah abang tunduk patuh sepenuhnya kepada Nabi Muhammad? Mengikuti, bukan tunduk. Mengikuti ajarannya. Abang tidak tunduk kepada beliau? Mengikuti. Abang tidak mengikuti Allah? Kan Nabi Muhammad utusan Allah. Iya, abang mengikuti Allah kan? Begini ya. Kami ini percaya kepada Nabi Muhammad. Apapun yang disampaikan Nabi Muhammad itu kami percaya. Karena Apapun. Nabi Muhammad itu utusan dari Allah. Sudah fair. Oke, baik. Apakah abang tunduk? Tunggu fair. Dari tadi saya akan sudah menjawab pertanyaan antum. Sekarang pertanyaan saya yang awal. Siapa yang lahir dari Bunda Maria itu? Saya bilang manusia kan udah. Ke pertanyaan itu. Saya Kembali ke bilang pertanyaan manusia itu. tadi sudah. Manusia. Iya. Berarti bukan itu ya? Bukan siapa? Bukan Allah. Bukan Tuhan ya? Bukan Tuhan, bukan Bapak, bukan Firman dia. Bukan lah. Yesus kan datang sebagai manusia Bang. Kalau dia datang sebagai Allah, jangankan mau salibkan dia, orang lihat aja meninggoy Bang. Itulah kenapa Yesus harus datang sebagai manusia. Enggak. Biar jelas saya.
Nah, boleh. Berarti datang sebagai manusia. Sebelum menjadi manusia, dia itu siapa? Nah, ini saya harus bilang kamu keren banget, bro. Saya harus akui keren, ya. Karena kamu bertanya itu. Jadi saya tidak perlu menjelaskan sebelumnya. Jadi kalau abang jawab bahwa Yesus datang sebagai manusia, sebelum dia sebagai manusia dia siapa? Yohanes 1 ayat 1. Kan Ya, Yohanes 1 ayat 1. Itu ayatnya. Berkata begini. bagaimana bunyinya? Bunyinya menyini. Bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Itu yang pertama. Ingat ya, firman itu adalah Allah. Baik, ke ayat 14-nya. Dan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih setia, penuh apa gitu teman-teman ya, penuh kasih setia dan damai sejahtera. Ini begitu ayat 14. Nah, jadi maka Yesus sebelum dia datang sebagai manusia, dia adalah firman Allah yang adalah Allah. Seperti itu. Firman Allah yang bersama-sama Allah. Betul. Ya. Dua oknum Dua pribadi. turun ke Wah, kok dua Ya, oknum turun ke bumi? dua oknum dilahirkan jadi satu. Loh, kok dua oknum? Jadi Yesus. Dua oknum itu siapa? Katanya tadi sebelum dia dilahirkan, Ya. dia firman Firman. dan Allah. Bukan firman dan Dan- Allah. Bukan firman dan Allah. Firman itu adalah Allah. Loh, Jadi begini. tadi kok ada adanya bersama. Iya. Iya. Bersama ini apa ini? Sendiri apa gimana ini kalau bersama? Bersama itu adalah pribadi Bapa yang saya jelaskan dengan bagan ya Bang ya, karena memang ini agak sulit. Kalau saya hanya tadi membaca begitu, abangnya mungkin belum ini ya. Sebentar. Karena papan ajaib saya hilang nih teman-teman. Bentar ya. Sebentar Bang. Supaya Bang tahu yang jadi manusia itu siapa gitu ya. Teman-teman yang di bawah bantu tap-tap layar ya. Bang Barokah ini dia bertanya dan bagus nih teman-teman. Saya harus akui logikanya. Waktu dia tanya tentang sebelum jadi manusia itu siapa, itu keren banget. Ya. Nah, itu dia. Tidak banyak Bang ini yang oknum begini itu nggak banyak. Ya, sebentar. Oke. Bentar ya. Oke, sebentar Bang. Karena saya harus gambar bukan di papan teman-teman. Sorry kalau agak lama. Coba teman-teman lihat ya. Ini gambar hanya ilustrasi. Ya, supaya teman-teman mudah untuk memahami. Jadi yang turun menjadi manusia itu siapa? Bentar ya. Teman-teman di bawah bantu tap-tap layar ya. Oke, coba Bang lihat ini baik-baik. Oke. Lihat ya. Nah, kita mengenal di dalam doktrin Allah Tritunggal itu adalah Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Coba Bang perhatikan ini, sebentar. Ada Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Bapa adalah Allah, Firman adalah Allah, Roh Kudus juga hakikatnya adalah Allah. Hanya ada satu hakikat Allah. Ya. Nah, Bapa adalah Allah, Firman adalah Allah, dan Roh Kudus adalah Allah. Dan yang turun datang menjadi manusia itu siapa? Ya, yang turun datang menjadi manusia. Makanya tadi saya suruh baca Yohanes 1 ayat 14. Ya, Yohanes 1 ayat 14 itu berkata apa? Dan firman itu, ya, pribadi keduanya, ya, yaitu firman itu telah menjadi manusia. Jadi bukan Bapa Roh Kudus turun jadi manusia, tidak. Tetapi bahwa sang firman itulah yang juga adalah Allah. Bapa adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Ya. Nah, maka firman itulah yang turun menjadi manusia. Firman ini menyatakan diri di dalam kemanusiaan. Nama manusianya adalah Yesus Kristus. Itu dia. Jadi bukan Bapa yang turun, bukan Roh Kudus yang turun seperti itu. Atau ingusmu yang turun, bukan begitu. Nah, jadi inilah berbicara Allah Tritunggal. Pribadi kedua dari Allah Tritunggal, yaitu Sang Firman. Nanti dibaca Yohanes 1:14.
yang turun menjadi manusia. Kalau teman-teman Islam percaya bahwa firman Allah turun jadi kitab, kami percaya firman Allah turun jadi manusia. Itu. Begitu, Bang. Oke. Maksudnya ini gimana? Kok seperti itu? Berarti yang menjadi Yesus itu yang dilahirkan itu firman. Iya. Apa? Firman. Siapakah firman itu? Firman itu Allah. Firman itu disebut Allah. Iya, firman itu Allah. Makanya dalam iman Islam tidak akan mungkin bisa menjelaskan firman itu apa. Nggak. Firman itu kata-kata. Enggak Kita begitu. ini bukan. Saya meletakkan iman saya dulu. Kalau untuk diskusi seperti ini kita meletakkan iman kita itu letakkan dulu. Letakkan di Kita mana? harus jangan memakai iman kita dulu. Kenapa? Karena kita akan mencari kebenaran gitu. Betul? Oh, masih mencari dah. Nah, Oke. mencari kebenaran betul. Kalau kita sharing kayak gini mencari kebenaran. Nah, yang dikatakan firman yang dilahirkan di sini berarti dia adalah utusannya Bapak kan? Benar? Iya, firman itu datang dari Bapa, betul. Oh, berarti utusan dia. Iya, utusan. Oh, berarti bukan Bapak yang diri dia. Iya, bukan Bapa dia firman Allah. Oh, berarti dia utusan Allah gitu. Bapa Fair. yang adalah Allah mengutus firman Allah untuk datang jadi manusia. Oh, Saya udah berarti jelaskan itu. utusan gitu. Yesus itu bukan Tuhan tapi utusan Tuhan gitu. Coba, ini kesimpulan katanya meletakkan iman. Kapan Yesus saya katakan bukan iman, bukan Tuhan, tapi utusan. Itu kan pemikiran Islam. Tadi katanya udah diletakkan. Ya, Abang letakkan di mana itu? Ini Coba saya lihat baik-baik. Sebentar. Firman Yang itu dia pencipta makanya. ini siapa? Kalau abang katakan firman itu kata-kata, itu imanmu yang katanya sudah diletakkan. Katanya diletakkan. Belum. Sebentar. kata-kata. Di Firman itu dalam bukan kata-kata. firman bukan kata-kata. Saya menanggapi keyakinan sampean bukan kata-kata, bukan di keyakinan saya, bukan. Tapi pertanyaan antum itu tadi pertanyaan orang sebelah. Sekarang saya tanya nih supaya perspektif kita tahu masalahnya di mana. Perkataan saya. Di dalam Perkataan saya itu kan firman berarti loh, kalau sejak kapan perkataanmu itu adalah firman? Ini kita ngomong pribadi Allah, Bang, bukan pribadi manusia. ya, berarti dia utusan, bukan Allahnya yang turun. Duh. Tadi Yohanes 1 coba antum ada Alkitab nggak di situ? Nggak ada Alkitab. Sudah saya bilang firman adalah Allah. Bang, Firman adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1, firman adalah Allah. Firman adalah Allah, Bang. berarti yang Repot. dilahirkan itu Allah. Yang dilahirkan itu manusia. Saya kasih contoh. Sebelum menjadi manusia. Sebelum jadi manusia udah saya katakan firman Allah kok. Oh, firman Allah. Katanya Allah, firman Allah gimana ini? Aduh, Bang. Abang nih, aduh, udah pernah minum minyak ikan belum, Bang? Dengan dari kemana-mana. Itu dulu kita Saya korek dulu. sebentar. Nih, ini apa nih? Ini apa? Itu Al-Quran, kitab Firman, suci. firman bukan? Kitab suci. Al-Quran, Iya, kitab suci. firman bukan? Itu firman Tuhan. Firman Allah. Iya, firman Allah. Firmannya yang mana? Itu bacaannya. Bacaannya. Ini sebentar. Sebelum firman itu keluar dari Allah kepada Jibril kepada Muhammad kepada para sahabat dan kepada sebelum itu turun dan itu sekarang teman-teman pegang begini, apakah bentuknya sudah begini? Itu tidak begini kalau tidak turun, tidak begitu. Nah, berarti apakah ini bentuk aslinya begini dia? Firman itu bagi Islam, saya tidak Nah, menggunakan udah Islam ya, bagi di Islam. Makanya pertanyaanmu tadi sudah backgroundnya Islam saja, nggak apa-apa. Sekarang begini, sebentar bang, sebentar ya, sebentar. Enggak. Jadi, ini firman di dalam Islam itu apa? firman di dalam Islam itu perkataan Allah, itu aja ufil. Perkataan Allah. Apakah perkataan Allah itu adalah Allah? Ya bukanlah perkataan. Bukan. Lihat nih teman-teman ya. Masalah kita tuh selalu di sini. Firman Allah Paham saya. sebentar. Firman Allah bukan Allah.
Oke? Ya, firman Allah bukan Allah. Bukan Allah. Iya. Nah, apakah firman Allah itu diciptakan atau bukan? Atau tidak? Memang harus pusing kalau bahas firman. Bukan gini, saya meletakkan itu. Nggak usah diletakkan, nggak usah. Antum tuh sudah mendarah daging dengan itu. Jangan diletakkan. Makanya membangun pertanyaanmu aja tadi udah backgroundnya begitu. Tenang aja, nggak masalah. Jangan diletak-letakkan, bro. Firman itu Nanti kan dimakan bersama-sama kucing. Allah. Hah? Nggak. Dosa ke sana. Makanya waktu abang saya tanya tentang ini, loh tadi sudah saya katakan firman adalah Allah. Oh firman, berarti yang dilahirkan itu sebelum menjadi Yesus itu Allah, lahir jadi Yesus gitu. Lahir jadi manusia. Ya, namanya Datang jadi Yesus. manusia. Ini Namanya sebelum Yesus. jadi kitab adalah kata-kata. Pas jadi kitab jadi buku. Itu dulu, Fer. Kenapa itu dikatakan firman Allah kitab suci? Kamu tahu nggak? Ini Iya. Kenapa Kenapa? dikatakan kitab suci? saya nggak tahu nih kitab suci. Iya. Kenapa? Saya nggak tahu. Karena itu murni dari Allah, itu perkataan Allah tanpa perkataan manusia. Iya, saya nggak tanya Di itu. dalamnya. Itu kan imanmu. Saya kan nggak Berarti- tanya itu. Yang saya tanya perkataan Allah itu tadi. Iya, Perkataan iya, iya, Allah itu tadi. Kamu tenang dulu, bro. Tenang dulu. Iya, Tenang. tenang. Ini gantinya. Kan tadi sebentar ya, saya sudah jelaskan pakai bagan, firman itu adalah Allah yang ada bersama dengan Bapa dan Roh Kudus. Firman adalah Allah. Coba lihat back sini bro, lihat lebih back sini, lihat sini. Weh, malah lihat kemana? Bapa adalah Allah, firman adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Ya, nah apakah ada 3 Allah? Tidak ada, hakikatnya hanya satu. Hanya ada satu Allah. Makanya kita bukan berbicara pribadi manusia. Bapa yang kekal dengan firman-Nya dan rohnya. Semua yang ada di dalam diri Allah pasti Allah. Tidak mungkin bukan Allah. Makanya tadi dalam iman Islam saya tanya, firman-Nya Allah ini ciptaan makhluk atau bukan? Berarti Allah sang pencipta gitu. Betul? Ini kok Kok bisa ada Allah yang sang pencipta, ada Allah yang tidak sang pencipta? Kalau kita ngomong Allah yang mencipta tuh. Aduh, yang repot abangku. Repot ini. Makanya saya tanya, coba gini bang, supaya bang bisa pemikirannya gini. tertib. Nggak ada logikanya ngomongin Tuhan kok pakai logika sih? Bagaimana abang mau ngomongin Tuhan pakai logika tuh gimana caranya? Tuhan abang bisa ditampung baru tuh. diimani. Tuhan abang bisa ditampung logika? Ini. Apa ini? Dipikirkan dulu. Lebih besar mana ini dulu baru lebih diimani. besar mana ini abang sama Tuhan? Lebih besar mana? Makanya Tuhan memberikan ini untuk berpikir. Supaya Kalau dia supaya punya kita apa bisa itu, tampung dia. Supaya kita bisa tampung dia sini. Dengar dulu. Oh, coba panik. Bukan panik, masa Tuhan yang besar kamu masukkan ke Dengar dulu, pikiranmu yang segede bakpao. Secara ini Tuhannya kamu itu, Allahnya kamu itu menciptakan manusia, sedangkan manusia melahirkan Tuhannya kamu, Allahnya kamu, gitu. Abang itu kebanyakan makan apa sih? Iya, akal abang tuh abang lulus apa? Kalau ngomongin akal. Gitu. Sekarang saya tanya begini, sebentar bang, sebentar. Gitu. Logika Sebentar ya. pendeknya. Loh, logika Tuhan pendeknya, menciptakan makanya manusia. logikanya nggak boleh pendek kalau mau memahami Tuhan. Aduh. Manusia Tadi, melahirkan bang, Allah. bung, Kan gitu tadi, kan? tadi saya sudah bilang yang dilahirkan tuh manusia, bung. Ini mau di mana? Berarti Terus saya bilang ini yang dicetak itu firman Allah atau yang dicetak itu tulisan? Saya tanya sama kamu. kenapa dianalogikan ke situ? Pemahaman kita ini berbeda. Karena kamu percaya firman Allah itu hanya kata-kata kan? Betul nggak? Itu berbeda. Nah, makanya begini, berbeda. itulah kenapa pikiranmu dan pikiran saya Iman berbeda. Iman kita ini berbeda. Iya, makanya berbeda. Saya jelaskan di mana perbedaan kita. Kalau kamu tidak percaya firman Allah adalah Allah, betul? Betul nggak? Betul. Nah, kenapa kamu tidak percaya firman Allah adalah Allah? Kenapa?
Ah, Hmm. gimana? Tahan dulu ngerokoknya kawan. Aduh. Lek. Kenapa kamu tidak percaya firman Allah adalah Allah? Kenapa kamu tidak percaya? Ini suara saya bukan saya. Suara saya bukan saya. Sekarang begini. Ya oke, jadi suaramu bukan kamu. Betul? Bukan. Itu Kalau suara. seandainya saya begini bro, saya begini. Saya tanya sama kamu, kamu lagi ngomong sama siapa sekarang? Ya sama kamu. Kamu siapa? Siapa nama Ya, saya? siapa yang punya komar? Jeki. Nah, kenapa kamu bilang kamu lagi ngomong sama Jeki Sembiring? Kenapa kamu tidak bilang saya lagi ngomong sebentar? Kenapa kamu tidak bilang saya lagi ngomong sama suara? Ini orangnya. Ini orangnya. Kenapa kamu tidak bilang sebentar? Kenapa kamu tidak bilang saya ngomong dengan suara? Tapi kamu bilang kamu ngomong dengan Jeki Sembiring. Kan kamu lagi tidak lihat saya. Dan saya berkata Sekarang begini. Kok iya kata-katamu tuh bukan kamu kan? Saya kasih ilustrasi. Nih bro Barokah Abdi. Waktu saya maki-maki kamu, seandainya saya maki-maki kamu, saya maki-maki keluargamu, kamu rekam ini. Kamu rekam toh? Kamu rekam. Saya maki-maki agamamu, Tuhanmu, nabimu. Misalnya saya hina, ya, saya rendahkan. Kamu tidak terima, kamu rekam. Kamu ke kantor polisi laporkan saya. Ya. Nah, yang masuk penjara siapa? ya kamu, karena itu suara kamu. Loh, bisa nggak saya bilang sama Pak Polisi, itu bukan saya, itu mah suara saya. Bisa nggak saya ngomong begitu? Oh Pak, itu bukan saya Pak, karena suara saya kan bukan saya. Bisa nggak begitu? Coba open cam. Itu kan kamu. Saya berbicara sama kamu karena kita Iya, berhadapan. tapi waktu saya tutup begini, ya kamu rekam suara saya saja, kamu rekam. Ya, suara saya saja. Saya maki-maki kamu, gundul kamu ini, kamu nggak terima. kamu. Laporkan sebentar. Kamu laporkan masuk polisi. Sebentar, bro, karena saya harus pakai secara logika yang sangat sederhana. Sebentar, bro. Iya. Waktu kamu lapor ke polisi, yang masuk penjara siapa? Yang masuk penjara itu kamu. Kenapa saya? Karena suara kamu yang mencaci saya. Loh, kok suara saya? Kan suara saya bukan saya, kamu bilang tadi. Kamu tadi barusan mengatakan belum ada 5 menit, suara saya bukan saya, kamu bilang. Kok sekarang jadi suara saya adalah saya? Yang Repot ini kamu saudara. saya lihat, suara kamu saya dengar. Kamu saya lihat ini sekarang kamu kan lagi tidak lihat saya. Suara kamu Tewing. Iya, kamu kan lagi tidak lihat suara saya. Ini fotonya ada, ini fotonya ada, ini fotonya Aduh, ada. ini saya pakai ilustrasi lagi nih teman-teman ya. Ini memang agak ribet nih teman-teman. Ya. Nggak usah Nah, ilustrasi, sekarang saya maki-maki kamu. Bla 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 bla. Siapa yang masuk penjara? Siapa masuk penjara? Jawab dulu. lari ke situ, jangan Jawab dulu siapa masuk penjara? Jangan lari ke situ. Jawab dulu siapa masuk penjara? Ayo bro. Ayo. Pasti kamu, karena itu suara Kenapa saya yang masuk penjara? Kamu bilang suara saya bukan saya. Ayo. kamu. Ya Loh. karena kamu. Iya, kan suara saya bukan saya. Kalau suara kamu kayak gitu, siapa lagi yang berbicara? Nah, jadi siapa? Coba kamu mau ganti. Berarti suara saya adalah saya. Nah, bukan kamu, suara kamu itu karena kamu berbicara. Astaga naga. Oke, sekarang kamu mau ganti. Suara saya bukan. Kenapa kita larinya ke suara saya, ke suara kamu, suara Ya saya? karena kita lagi ngomongin firman tadi. Kan lagi ngomongin firman bro. Masa kamu lupa kaitannya? Kamu ini. Firman itu kita ini sudah berbeda. Firman itu pemahaman firman kita ini. Makanya sudah berbeda. Kamu menyalahpahami iman saya. Saya kasih keterangan. Kenapa kamu tidak percaya firman adalah Allah? Kan itu tadi. Jangan lupa kaitannya dong. Kita udah ngomong jauh nih. Kenapa kamu tidak percaya firman Allah adalah Allah? Wah, itu kan kata-kata kamu bilang. Nah, makanya saya jelaskan. Kata-kata saya itu saya bukan. Di dalam kami. Ya, kata-kata saya itu saya atau bukan? Coba kamu jawab dulu. Jawab dulu. Kata-kata saya itu saya bukan? Enggak usah lari kemana-mana. Kamu mau jawab itu atau tidak? Kamu udah pusing nih. Memang kita akan begini kalau kita ngebahas tentang firman di dalam imanmu. Kamu nggak bisa jelaskan seperti saya tadi.
Di dalam iman Kristen, firman adalah Allah, clear. Kenapa kamu tuh kenapa begitu? Apa firman dalam imanmu? Apa firman dalam imanmu? Bapak itu siapa? Nah, Bapak coba itu lihat nih siapa? teman-teman. Lihat nih teman-teman. Lihat ini. Bapak itu Nah, siapa? berarti siapa? Maksudnya siapa? Oh, kudu siapa? Bapak itu Apa siapa? firman dalam imanmu? Apa firman? Bapak itu siapa dulu? Bapak Berarti itu nggak mau siapa? jawab nih ya? Tidak mau jawab ya? Saya anggap bro tidak bisa menjelaskan. Dari tadi jawab. Apa jawabanmu? Firman. Ini Apa jawabanmu? kritikan dulu. Apa jawabanmu? Kritikan dulu. Mau jawab atau tidak? Apakah Allah menciptakan manusia, manusia dilahirkan oleh Allah? Apakah Itu imanmu yang bermasalah, bro. Imanmu tuh yang salah. Logikamu yang salah. Logikamu. Ayo pakai jangan Memang punya. buang dulu keyakinan kita ini, buang dulu, kita pakai ini dulu. Wah, kamu tadi katanya sudah letakkan imanmu. Padahal pernyataanmu itu pernyataan imanmu. Memangnya punya? Kamu ngomong gini memangnya kamu punya? Iya. Nah, Bilang gitu. tadi firman perkataan saya kamu bilang bukan saya. Inimu di mana? Manusia. Inimu di mana? Tuhan menciptakan manusia, manusia menciptakan Tuhan. Kamu tuh gundul blegedes memang. Kapan saya mengatakan itu? Ya, kapan saya menyatakan itu? Sudah saya pakai ilustrasi, sudah saya menjelaskan bagan, masih gundul. Pakai ini emang punya. Berat kamu itu. Saya jelaskan ulang teman-teman ya. Kalau nggak punya ini jangan ngomongin ini sama orang Kristen. Jangan. Yesus sang firman Allah mengambil kemanusiaan dan kemanusiaan itu yang dilahirkan. Kemanusiaannya itu yang dilahirkan. Kok kamu gak ngerti-ngerti sih? Thank you Kak Senyumin. Kok kamu gak ngerti-ngerti? Dibilang Bunda Maria melahirkan Allah blegedesmu. Ya, makanya waktu kita tanya firman dalam imannya, repot saudara. Dalam iman Kristen tuh jelas, firman adalah Allah. Jelas. Dan firman itu mengambil kemanusiaan. Telah menjadi manusia. Jadi yang dilahirkan tuh manusia. Kalau Allah yang dilahirkan, saudara, repot. Ya, itu pemahaman bidat Wanes. Tubuh Yesus, tubuh Allah. Ya, kemanusiaannya kemanusiaan Allah. Dasar gundul. Lukas pasalnya yang kedua kamu baca. Lukas pasal 2, ya, di sana dikatakan dan Yesus semakin bertambah besar. Apa yang bertambah besar dari Yesus? Hah? Kemanusiaannya apa kealahannya itu, gundul? Kamu harus tahu itu. Jadi yang menolak kemanusiaan Yesus itu ajaran sesat, teman-teman. Kamu perlu pergi jauh-jauh, lari jauh-jauh daripada mereka. Yang datang, yang dilahirkan ke bumi itu adalah kemanusiaannya. Sebelum dia datang sebagai manusia, dia siapa? Dia adalah firman Allah yang kekal. Ya, itu dia. Yang baru abad pertama mengambil kemanusiaan untuk dirinya sendiri. Ya, itu dia. Nah, jadi yang dilahirkan Bunda Maria itu bukan Allah. Yang dilahirkan itu manusia. Kalau dia datang sebagai Allah, boro-boro mau nangkap dia, kamu lihat saja meninggoy. Gak bisa. Ya, nah ini kamu kalau kebiasaan, saya letakkan iman saya, letakkan imanmu dimakan kucing itu. Ya, nggak bisa. Makanya jangan letakkan, bicaralah, ya, dan terimalah ketika lawan diskusi mau menjelaskan, kita pakai ini. Lo inimu sebesar apa? Nggak bisa kamu menjelaskan iman orang lain, tapi kacamatamu itu kacamata imanmu, nggak bisa. Ya. Nah itu, ada yang minta helikopter dulu Pastor. Helikopter boleh. Helikopter. Itu dia. Nah, jadi teman-teman banyak orang salah paham dalam menilai iman Kristen. Ya, yang pertama itu kita menilai dari bawah ke atas. Itu pemahaman yang sering muncul dan itu pemahaman yang salah. Ya, maksudnya dari bawah ke atas itu apa? Bahwa banyak orang menilai Yesus itu manusia jadi Tuhan, manusia jadi Allah. Ini salah. Tidak ada orang Kristen melihat itu dari bawah ke atas. Tidak ada, Pak. Bu, Om, Tante, tidak ada. Ya, tidak ada orang Kristen memandangnya dari bawah ke atas. Yesus itu Yesus itu manusia yang jadi Allah, manusia yang jadi Tuhan. Salah. Kalau ini sangat mustahil, manusia jadi Allah, itu mustahil sekali.
Tidak mungkin, teman-teman. Ya, yang benar itu dari atas ke bawah. Yesus itu Allah yang datang menjadi manusia. Kalau dari bawah jadi Allah, tidak bisa. Tapi yang dari atas datang mengambil kemanusiaan, itu bisa. Karena Allah. Nah, jadi teman-teman ini dua cara yang berbeda. Ya, ini dua sudut pandang yang berbeda. Nah, seringkali kita dituduhkan itu dari bawah ke atas. Itu salah, teman-teman. Ya, salah. Nah, jadi itu harus saya sampaikan. Supaya orang-orang seperti tadi, ya sebenarnya dia tanya dari kegundulannya aja. Ya, itu dia, teman-teman ya. Oke, kita coba lanjutkan ke yang lain ya. Thank you teman-teman yang sudah bantu tap-tap layar dan share. Thank you ya. Kita lanjut nih. Rizky Chandra. Halo. 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 Paket. Bang Rizky, selamat malam. Halo. Iya, halo. Ya, Bang Rizky dari mana imannya? Dari Islam. Dari Islam ya. Silakan open cam dulu ya Bang ya. Oh iya, sebentar. Thank you teman-teman yang sudah bantu tap-tap layar ya. Teman-teman yang sudah menabur juga dalam ruangan ini. Terima kasih banyak teman-teman ya. Oke, Bang Rizky. Iya. Silakan Bang Rizky, apa yang mau disampaikan? Boleh bertanya ini, Bang? Boleh, tanya-tanya dulu Ya. kalau suka beli. Saya Silakan. cara bertanya banyak. Ya, silakan Bang, silakan. Iya. Waktu Yesus sebelum dilahirkan oleh seorang Maryam, itu Maryam nyembah siapa? Dia menyembah Allah yang tidak kelihatan. Allah itu roh, Bang. Oh iya. Jadi tidak ada menyembah kepada satu kota tertentu atau ada suatu tugu tertentu, tidak ada. Menyembah Allah yang adalah roh. Iya. Yesus kan adalah Allah yang datang menjadi manusia. Jadi penyembahannya kepada Allah yang tidak kelihatan itu. Itu. Oh, berarti Yesus itu datang sebagai manusia, sedangkan Yesus itu bukan manusia berarti, Bang. Yesus Tapi dia awalnya, datang sebagai manusia. ya, Yesus awalnya sebelum dia datang sebagai manusia, dia adalah firman Allah. Ya, atau pribadi Allah kedua yang kami sebut sebagai memra, dia disebut sebagai logos, seperti itu. Nah, jadi dia belum datang sebagai manusia. Sebelum dia datang sebagai manusia, apakah kemanusiaannya ada? Tidak ada. Maka waktu dia datang sebagai manusia, kemanusiaan itu bukan untuk ngaku-ngaku bilang begini, aku Tuhan, woi sembah aku. Tidak ada. Makanya Yesus tidak pernah ngomong begitu. Karena kedatangannya bukan untuk itu. Kedatangan Yesus itu untuk menyerahkan tubuh dan darahnya, ya, sebagai penebusan manusia dari dosa. Kan itu tujuannya kenapa dia datang sebagai manusia, Iya, Bang. Silakan. Berarti Maryam itu nyembahnya tetap Kepada Allah yang adalah roh itu, yang tidak kelihatan. yang tidak kelihatan. Sedangkan Yesus itu siapa, Bang? Yesus itu firman Allah yang menjadi manusia. Kemanusiaannya itu datang sebagai Mesias kan, sebagai penebusan dosa. Itu fungsinya betul, nanti datang sebagai penebusan salah, penebus dosa manusia. Itu. Jadi apakah teman-teman selama ini berpikir bahwa Yesus itu lahir sebagai Allah? Enggak, Bang. Dia datang sebagai Mesias. Ya, itu. Mesias itu gelar-gelar untuk kemanusiaan. Karena Mesias itu bicara nabi, dia adalah nabi. Mesias itu bicara raja, dia adalah raja. Mesias itu bicara tentang imam, dia juga imam. Jadi tiga ini itu gelar manusia yang disebut sebagai Tuan atau Tuhan. Karena raja kan juga disebut sebagai Tuan atau Tuhan atau Elohim, atau Adonai atau Rob dalam bahasa Arab. Ya, itu dia. Raja kan disebut gitu juga nggak, Bang? Di dalam Al-Quran. Iya. Iya. Ya. Nah, kalau Rob itu diterjemahkan apa? Rob itu diterjemahkan sebagai Tuhan, Bang. Tuhan.
Iya. Lalu dalam konteks Yusuf ayat 50, di situ Malikul disebut sebagai Rob. Iya. Tapi kan tidak diterjemahkan sebagai Tuhan, tapi Tuhan kan? Iya. Nah, berarti ada konteks tertentu itu harus menjadi Tuhan, dan konteks tertentu itu harus jadi Tuhan. Begitu kan? Iya. Makanya saya bingungnya di sana, Bang. Waktu Maryam itu ya betul, ini kan sudah diulang kembali. Waktu Maryam itu mengandung Yesus sebelum ada Yesus. Sebelum Yesus dilahirkan, sedangkan Maryam itu nyembahnya ke Tuhan. Nah, Tuhannya Ke itu Allah. Tuhan Allah, iya. Sedangkan Tuhan Allah itu siapa, Tidak. Bang? Tidak kelihatan. Elohim atau Yod He Vav He itu kan adalah roh. Itu yang tadi yang kami sebut sebagai Allah. Jadi Allah dalam iman Kristen itu bukan nama, ya, tapi sebutan untuk sesembahan, menjelaskan jenis, gitu loh, ya. Nah, maka Allah yang kami maksud Allah yang esa itu kan Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Adonai yang kami maksud itu ya Elohim, ya. Nah, karena orang Yahudi tidak menyebut nama Tuhannya, gitu, tidak disebut karena nama itu sangat sakral, gitu. Itu nggak boleh disebutkan dengan biasa-biasa, nggak boleh seperti itu. Nah, maka daripada itu bahwa yang kami sebut dengan Elohim, Allah yang Echad itu adalah Bapa yang kekal dengan firman-Nya dan rohnya. Yesus dalam hakikat dasarnya sebagai sang firman kan memang nggak bisa dilihat, Iya. nggak bisa dilihat. Nah, itulah kenapa firman itu Iya, menjadi manusia. waktu Yesus dilahirkan itu dikirim ke salah satu negara. Itu untuk apa, Bang? Gimana? Waktu Yesus dilahirkan, Hah? itu kan diantarkan ke salah satu negara. Cuman saya kurang paham negara itu negara apa. Itu untuk apa, Bang? Diantarkan ke salah satu negara? Maksudnya Iya. negara mana? Ada di sana kok. Coba sampean bisa dicek. Yesus itu lahir di Bethlehem, Bang. Dia Nah, lahir di iya. Bethlehem. Iya, dilahirkan di sana. masih di Habis Yerusalem itu itu. kan dikirim itu, Bang. Dikirim kemana? Dikirim ke salah satu negara gitu. Cuman saya kurang paham. Masalahnya saya nggak begitu dalam untuk menelusuri tentang itu, Bang. Oh, tidak ada, Bang. Cuman tidak ada. waktu Iya, dia Bang. sudah besar, waktu dia mungkin sudah balita seperti itu, mereka itu menyingkir ke Mesir. Nah, betul. Ya, menyingkir ke Mesir. Kenapa? Karena genaplah sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Tuhan tentang nubuatan daripada Mesias. Bahwa Mesias itu seperti Musa, dari antara saudaramu, dari tengah-tengah sanak saudaramu. Kenapa, Bang? Karena Musa itu waktu kecil, ya, dia juga di Mesir. Ya, waktu kecil di Mesir. Dan kenapa Yesus harus pergi ke Mesir? Karena pemerintah waktu itu di Yerusalem sedang mau memburu ini Yesus. Sedang mau memburu Yesus. Katanya kan orang-orang Majus bilang tuh ada raja tuh tandanya. Nah, Wah, iya, pemimpin Yerusalem yang orang-orang Mesir waktu itu, orang Roma waktu itu bilang, "Oh, nanti kamu kalau ketemu dia kasih tahu saya. Nanti saya mau sembah dia juga." Ya, padahal rencananya mau ngebun Yesus. Maka Yesus pergi ke Mesir. Nah, uniknya adalah bahwa Musa pun pada zaman Musa dia lahir itu sedang terjadi pembanan ya terhadap semua anak laki-laki. Ya, jadi Yesus semua anak itu laki-laki itu berarti ingin sempat- dibun-bun. Sempat katakan wis lari ke Mesir gitu ya, Bang. Iya, mereka menyingkir ke Mesir. Malaikat bangunkan mereka untuk pergi ke Mesir. Seperti itu. Takut berhubung Yesus takut dibunuh atau gimana itu, Bang? Iya, berhubung malaikat sudah beritahu bahwa pemimpin di Yerusalem, ya, orang Romawi itu mau membunuh Yesus. Karena mereka tidak mau ada raja yang bangkit. Seperti itu. Karena Masa orang-orang iya, Majus, Bang, seorang Tuhan itu bisa terbunuh, Bang. Tuhan itu, Maaf, Bang, ya. Tuhan, Maaf, iya, saya Tuhan ini tadi yang tanya, saya, iya. Makanya kami membedakan ini, Bang. Kami membedakan dengan kalimat begini. Yesus itu Tuhan dan Allah. Mm-mm. Ya, jadi pengertian Tuhan dan Allah itu dipisahkan, Bang. Makanya kami pakai kata dan. Kenapa kami pisahkan? Karena maknanya beda. Ketuhanan atau ketuanan itu bicara kepemilikan dan kepenguasaan. Sementara kalau kealahan itu bicara hakikatnya. Yang maha itu kepada kealahannya. Tapi bicara ketuhanan itu bicara daerah kepenguasaan. Makanya kalau teman-teman yang di bawah juga ya cek di Google. Ini kan research yang kita bisa cek sama-sama.
kata Tuhan, gitu saja. Searching saja di Wikipedia, ya, resource-nya itu sangat terpercaya. Search saja kata Tuhan. Kata Tuhan itu Bang pertama kali dipakai atau diciptakan di dalam ensiklopedi populer gereja. Jadi yang menggunakan kata Tuhan dengan imbuhan H itu adalah penterjemah Alkitab. Kenapa itu digunakan? Kepentingannya itu adalah untuk menjelaskan pribadi Yesus ini. Yang di dalamnya ada keilahian dan di dalamnya ada insani. Jadi kata Tuhan itu dipakai tidak ada nilai ilahinya. Tapi waktu ditambah imbuhan H itu ada nilai ilahi. Karena kan dalam konteks itu orang-orang bingung, Yesus ini Tuhan, Yesus ini Allah apa manusia? Nah, karena di dalamnya ada kealahan dan ada kemanusiaan, maka imbuhan H itu dipakai. Teman-teman boleh cek di Wikipedia. Sejarah kata Tuhan itu. Sejarah kata Tuhan. Itu pertama kali untuk ngurusin urusan Yesus. Yang disebut di sana adalah Isa Al-Masih. Karena di dalam Yesus Kristus, ya, atau Isa Al-Masih bahasa umumnya itu, menjelaskan tentang urusan pelik antara insani dan ilahi. Makanya ditambah imbuhan H. Dan terjemahan itu menjadi ciri khas akhirnya bagi bahasa Indonesia. Seperti itu. Yang padahal kalau kita ngerti sejarah kata Tuhan itu yang pertama kali menggunakan adalah gereja. Orang-orang Kristen. Teman-teman bisa cek sendiri. Ya, itu dia. Jadi kalau kita bilang Tuhan kepada Allah, itu bisa jadi pas. Tapi tidak semuanya, tidak selalu bicara Tuhan atau Tuhan itu bicara tentang Allah. Tidak selalu. Kalau Allah sudah pasti Tuhan, tapi Tuhan atau Tuhan belum tentu Allah. Seperti itu. Makanya tadi saya katakan, di dalam tadi kitab suci Abang, ada yang Rob, tapi bukan Allah. Ya, tapi bukan Allah. Dalam surah Yusuf ayat 50, itu raja. Ya, itu raja, tapi disebut Rob. Surah Yusuf ayat 50. Kenapa terjemahannya tidak konsisten? Dalam satu ayat itu muncul dua kata Rob, tapi terjemahannya beda semua. Ya, seperti itu. Kenapa begitu? Nah, itu pertanyaan gitu. Silakan Bang, dilanjutkan. Iya, saya kurang paham Bang, kurang meyakinkan gitu Bang. Intinya seorang Tuhan, Tuhan Yesus itu, Tuhannya Abang itu bisa terbunuh. Kok bisa Bang, seorang Tuhan itu bisa terbunuh? Masa Iya. ia tidak bisa melindungi dirinya sebagai Tuhan? Intinya itu kok bisa terbunuh oleh seorang manusia biasa Bang? Sedangkan dia itu kan Tuhan. Ya, tujuan dia datang memang untuk supaya mati, Bang. Kalau dia nggak mau mati, dia nggak usah datang. Tujuan Yesus itu justru datang untuk mati. Kan tidak ada orang-orang yang seperti itu, nggak ada. Bagaimana semua yang dia katakan itu Kalau tepat. masalah itu Bang ya, kalau masalah itu semua umat, entah umat Muslim, entah umat Kristen, semuanya itu kan tujuannya kita lah dilahirkan untuk mati memang Bang. Semuanya memang untuk mati. Kenapa? Kalau Kenapa, Bang? bercerita soal untuk mati, jangankan umat Kristen, apalagi Yesus itu. Kita dilahirkan kan untuk mati Bang. Oh, saya nggak tahu ya. Kalau itu saya baru dengar tuh. Kita dilahirkan untuk mati. Ya mati aja sekarang kan, nanti mati juga. Iya kan semua umat itu kan pasti mati Bang. Iya. Tapi begini Bang, Yesus itu berarti manusia pasti mati tuh. Iya. Nanti kita ngomong lebih lanjut untuk itu. Itulah kenapa saya katakan Yesus itu mau datang sebagai manusia, tujuannya memang untuk mati, disalibkan. Jadi dia tidak boleh mati karena tua, Bang. Tidak boleh mati karena batuk-batuk habis makan cilok, nggak boleh. Karena sesuai dengan nubuatan. Nubuatan Abang paham maksudnya? Iya. Nubuatan itu pernyataan dari nabi-nabi sebelum. Bahwa dia itu memang akan datang dan menderita dan mati. Harus begitu. Ya, nah jadi itu bukan makanya kita tidak pernah menemukan teks Yesus kabur, Yesus mangkir, Yesus itu takut untuk kemudian dia bertemu dengan ahli Taurat dan Farisi, itu tidak ada. Karena memang tujuannya dia datang itu untuk mati menyerahkan tubuh dan darahnya. Seperti itu. Kalau kita ya pasti kita mati. Justru Yesus menyelamatkan kita dari kematian kekal. Buktinya apa? Bahwa kematian Yesus itu membuahkan hasil, yaitu dia bangkit dari antara orang mati. Kita tidak pernah orang lihat bangkit atas keinginan, mati atas keinginannya dan bangkit atas keinginannya. Kita tidak pernah lihat orang begitu. Tapi Yesus melakukan itu. Dia katakan, aku menyerahkan tubuhku
Ya, aku berkuasa menyerahkan nyawaku dan berkuasa mengambilnya kembali. Itu kata Tuhan Yesus. Iya, itu matinya untuk apa, Bang? Matinya untuk apa? Baik, saya bacakan ayatnya teman-teman ya. Iya. Kalau saya sih menyebut semuanya bisa ayatnya. Cuman kan kadang-kadang teman-teman minta data. Ya wes, sebentar Iya, ya. lagi nih, Bang. Santai, Bang, ya. 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 Di sana dikatakan begini. Yohanes 10 ayat 18, ya, saya bacakan. Seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi Yesus itu memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Seperti itu. Nah, karena dalam iman Kristen, dosa itu adalah hutang, Bang. Yang dimana cara menyelesaikan hutang bukan berhenti berhutang. Cara menyelesaikan hutang adalah bayar. Nah, apa yang harus dibayar ketika orang berdosa? Maut. Kematian. Nah, makanya apa sejarah kematian dalam iman Kristen? Itu karena dosa. Tanpa ada dosa, tidak pernah ada satupun orang yang mati. Tidak pernah ada. Oh, Seperti berarti itu. kalau orang Kristen itu mati karena dosa. Iya, semua manusia. Bukan Semua hanya orang manusia. Kristen. Ya, dalam pemahaman Saya iman mau Kristen, tanya sedikit, Bang, ya. ya silakan. Katakan, ada seorang anak yang baru melahirkan. Kan banyak kan, Bang, ya. Ada seorang ibu melahirkan seorang anak. Lalu anak tersebut itu langsung meninggal. Banyak itu kan. Apakah anak tersebut yang masih kecil baru dilahirkan itu mati karena dia berdosa, Bang? Itu pun sebagai tanda bahwa semua manusia telah berdosa. Kalau manusia tidak berdosa, tidak boleh ada kematian bayi. Ya, tidak boleh. Nah, bukti bahwa ada kematian bayi itu bukti bahwa semua manusia sudah cemar oleh karena dosa. Ya. Nah, dia bukan melakukan dosa aktual seperti mencuri, membun, itu bukan yang kami maksud. Tapi kalau tadi bicara tentang dosa waris atau dosa asal, kualitas manusia kita ini adalah kualitas manusia yang sudah cemar dari dosa atau sudah memiliki natur dosa dalam diri kita. Ya, natur dosa itulah yang membuat kita takluk kepada kematian. Jadi kita tidak bisa hidup kekal, tidak bisa. Ya, itu yang kami sebut dengan dosa asal atau dosa waris. Jadi itu sedang tidak berbicara dosa aktual atau dosa perbuatan, tetapi itu berbicara tentang natur dosa yang ada dalam diri kita. Maka tidak ada satupun manusia yang tidak Berarti berdosa. yang dimaksud dosa Semua waris berdosa. itu, yang berdosa itu adalah seorang ibu, tapi diwariskan ke seorang anak yang baru dilahirkan gitu Bukan. ceritanya. Jadi gini, dosa waris atau dosa asal ini termasuk untuk teman-teman yang lain juga supaya tidak salah paham. Kita akan punya pemahaman yang sama kalau teman-teman mengerti maksud kami. Maksudnya begini. Dosa asal atau dosa waris itu berbicara ada seseorang yang melakukannya tapi kita turut menanggung akibatnya. Lihat ya. Bahwa ada yang melakukannya tapi kita turut menanggung akibatnya. Lihat, jadi yang kita tanggung apa? Akibat. Bukan dibebani dosa yang sama, tapi akibatnya yang juga kita menjadi penanggungnya. Contoh, Bang, karena tadi saya katakan bahwa dalam iman Kristen dosa itu kan adalah hutang ya. Dosa itu adalah hutang. Contoh, Abang Rizky itu pinjam ke bank. Bang Rizky ibaratnya katakanlah belum menikah. Menikah, tapi mungkin istrinya sudah innalillahi, dijauhkan Tuhan kiranya. Ini contoh saja. Ya, nah, Bang Rizky hanya punya satu anak. Kan begitu, ya, istri sudah tidak ada, ibaratnya begitu. Bang Rizky pinjam uang di bank, 200 juta. Ya, 200 juta. Nah, ini jangan Bang Rizky deh. Katakanlah Bapak si B. Bapak si B pinjam uang di bank 200 juta. Ya, dia hanya punya anak satu. Ya, kemudian, ya, Bapak si B ini meninggal dunia. Ya, Bapak si B meninggal dunia. Pertanyaannya, Bang, ya, karena Bapak ini sudah pinjam uang 200 juta dan harus dicicil setiap bulan, bahwa beban hutang itu akhirnya akan ditanggung oleh siapa? Anaknya, Bang. Anaknya. Apakah anaknya yang pinjam waktu itu? Tidak, Bang. Kan tidak. Tapi dia akhirnya menjadi turut menanggung akibatnya. Ya, syukur-syukur kalau punya asuransi. Kalau tidak, artinya begini, kalau dia punya asuransi, anaknya dapat manfaat. Yang dapat anaknya, bapaknya tidak mungkin.
Ya, kalau kemudian ada beban hutang itu kepada anaknya. Tapi apakah anaknya yang kemudian berhutang? Tidak, tapi beban itu dia turut tanggung. Ya, dia turut menanggungnya. Nah, pertanyaannya ya, bahwa dalam hal ini, dalam iman Kristen, Adam dan Hawa melakukan dosa yang akhirnya dari dialah satu keturunan itulah, ya, satu pasangan itulah melahirkan semua keturunan yang dikuasai oleh maut dan kematian. Jadi tidak ada satupun dari antara kita yang tidak mati. Kenapa? Karena hukum Allah dikatakan dalam kitab Kejadian pasal yang kedua, pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Jadi upah dosa itu kematian, Bang, dalam iman Kristen. Maka semua yang lahir daripada keturunan Adam itu takluk kepada kematian. Ya, takluk kepada kematian. Nah, itu dia. Sampai di sini Abang bisa memahami ya bahwa berbicara dosa asal itu bicara sesuatu ada orang yang melakukannya tapi kita turut menanggung akibatnya. Gitu ya, Bang ya? Nah, Kasihan apakah berarti itu seorang ada? bayi tersebut ya Bang ya. Apakah ini ada di dalam Islam? Menanggung beban itu Bang. Ikut serta menanggung beban. Suaranya kok double ya, Gimana Bang? Bang? Suaranya double. Sinyalnya Bang. Cek. Cek 1 2. Apa sambil nge-record atau sambil 2 device? Loh. Lo turun? Apakah di dalam Islam ada dosa asal? Itu pertanyaannya. Ya, teman-teman yang mau menjawab boleh saja. Jadi jangan komen-komen di bawah. Ya, saya pasti nggak kebaca. Ya, saya mau bilang kepada teman-teman sekalian, di dalam Islam pun ada dosa asal, ada dosa waris. Saya akan buktikan itu. Ada yang bisa, ada teman-teman Islam yang mau naik, saya akan jelaskan itu. Selama kamu ngerti bahwa yang kami maksud itu ada yang melakukannya, tapi kami turut menanggung akibat. Ingat, yang diturut tanggung itu akibat. Oke, ya, saya harap teman-teman paham. Kemana tadi orangnya tuh? Ya, kemana orangnya? Saya harus katakan teman-teman ya. Ya, siapa namanya? Rizky ya. Rizky, naik lagi boleh. Oke. Nah, di dalam Islam pun ada. Terus kamu bilang tadi kasihan ya anak-anak. Kan kamu ngomong begitu kan? Itu saya harus tanya lagi kepada kamu. Di dalam imanmu memang bayi kemana? Kalau ada kematian bayi kemana? Dia ngerekam itu Bang. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Kalau mau rekam juga boleh. Tapi jangan lupa saya di tag ya kalau mau di post. Iya, teman-teman nih banyak yang ngeposting video saya tidak di tag. Aduh repot. Ke surga lah. Pasti kamu ngajimu cuma sampai pagar, kamu tuh datang ke majelis ilmu cuma mau makan kue. Nggak belajar. Siapa yang bilang bawa ke surga pasti? Hah? Siapa yang bilang? Thank you teman-teman ya. Silakan bergabung. Silakan. Ya. Shalom teman-teman. Thank you. Kalau di bawah ada pendeta, ada Bapak Ibu pendeta, ada majelis gereja mungkin, atau ada apa namanya? Ada ya plan-plan Tuhan. Selamat datang dan selamat bergabung ya Pak Bu semuanya. Doakanlah kami dan kiranya senantiasa mendukung ya anak-anak Tuhan yang berapologetika ya. Ya, kalau masih ada tadi Rizky masih saya persilahkan. Tapi nampaknya di penonton pun sudah tidak ada teman-teman. Ya, kenapa itu? Saya harap teman-teman ya, Aldi Setia, selamat malam. Selamat malam bosku. Ya, selamat malam Bang Aldi. Gimana? Ya, gimana Bang? Apa yang mau disampaikan? Mau bertanya nih. Boleh. Bang Aldi dari Muslim ya? Iya, dari Muslim saya. Tapi tadi pembahasan kita sebelumnya Bang nyimak nggak?
Nyimak nggak? Sudah nyimak, tapi bukan itu yang ingin saya pertanyakan. Oh ya, silakan. Lain pertanyaan. Silakan. Di dalam iman kekristenan tentang masalah surga itu seperti apa sih? Berarti tentang surga? Ya, seperti apa? Tentang surga dan neraka, di antara perbedaan surga dan neraka itu di dalam keimanan Kristen seperti apa? Apakah suatu tempat atau hanya ucapan-ucapan doang gitu? Tempat. Itu tempat. Itu tempat. Ada tempat. Surga dan neraka itu tempat. Iya. Nah, coba jelaskan kepada saya tempat-tempatnya surga dan neraka itu seperti apa? Perbedaannya seperti apa itu? Coba. Iya, jelas beda dong, Bang. Kalau neraka kan tempat nanti orang yang tidak percaya kepada Yesus atau orang yang mengandalkan diri sendiri. Kalau surga adalah orang-orang yang menerima kasih karunia Allah. Yesus berkata bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jadi surga itu adalah tempat. Nah itu ya, jadi surga adalah tempat. Nah kemudian Yesus juga berkata bahwa mereka-mereka yang mengandalkan diri sendiri itu akan dilemparkan ya ke dalam api yang menyala-nyala, yang akan hanya ada ratap dan kertak gigi atau hukuman. Dalam ilustrasi yang lain, dalam perumpamaan yang lain, bukan perumpamaan, diceritakan di dalam Injil bahwa ada Lazarus dan orang kaya. Ya, di sana dijelaskan bahwa Lazarus itu bersama dengan pangkuan Bapak Abraham dan orang kaya itu ada di tempat penantian orang-orang yang tidak percaya. Dan Bapak Abraham mengatakan, kamu nggak bisa ke sini, ya, dan yang ke sini nggak bisa ke sana, karena di antara kita terbentang jauh jarak antara kita. Kayak lagu, gitu kan? Begitu. Jadi itu sama-sama tempat. Begitu, Bang. Kemute itu, Bang. Ya, maksudnya yang diceritakan kamu itu tempat atau cerita mulai tadi itu? Iya, si kamu itu adalah menceritakan tentang dua peristiwa yang ditempati oleh dua orang. Yakni adalah orang kaya dan juga Lazarus yang bersama dengan Bapak Abraham. Seperti itu. Enggak, yang kamu ceritakan itu tempat kah atau cerita ini? Iya, cerita itu menjelaskan tempat, Bang. Cerita saya ini Ya, sedang tempatnya- menjelaskan ada dua tempat. Ya, tempatnya seperti apa? Di antara perbedaan surga dan neraka. Iya, tadi saya pertama katakan ada terbentang jarak di antara mereka. Jadi sana tidak bisa ke sini, sini tidak bisa ke sana. Lazarus dikatakan dia sedang ada dalam perjamuan dengan Bapak Abraham. Dan sementara orang yang dibawa tadi atau orang kaya itu tadi, dia sedang kepanasan dan kehausan. Itu yang dia katakan. Jadi itu ngomongin tempat. Itu ngomongin keadaan. Itu ngomongin situasi. Gitu. Saya bukan mempertanyakan para nabi terdahulu atau saya tidak menceritakan tentang Tuhan Yesus. Saya ingin mempertanyakan untuk Anda sendiri. Kalau nanti suatu saat mati Anda itu mau lari kemana? Contoh, saya mau ke surga, contoh kamu ya. Ya. Makanya tadi kalau dari awal surga itu bertempat. Jadi kau itu ditempatkan kemana? Itu yang nggak maksud saya tanyakan, bukan Alkitab yang saya tanyakan, bukan. Kamu harus paham di situ. Saya ngejawabnya Saya pakai tidak apa? Kalau saya tidak jawab Jadi pakai kalau Alkitab, saya jawab pakai apa? Saya kan orang jadi Kristen, tidak bisa. Pak. Jadi di Alkitab dijelaskan surga itu tempatnya seperti apa? Boleh dijelaskan dong. Mana ada, enggak ada. Kalau ndak ada, buktikan itu ndak ada. Iya, buktikan saja kamu jawab. Loh, abang bilang sudah ndak ada. Lah, Iya, gimana? memang nggak ada. Loh, abang tahu dari mana? Loh, dari mana Ya, abang tahu nggak ada? Masalahnya kau tidak bisa menjawab buktinya. Loh, kan Gimana? abang tadi bilang di dalam Alkitab menjelaskan tidak ada. Yang bilang tidak, ada siapa? Memang tidak ada. Tidak ada. Saya menjelaskan tidak ada. Kenapa abang bilang tidak ada? Karena kau tidak bisa menjawab. Masa dasarnya adalah saya? Salah itu. Iya. Masalah begini, saya bilang ada. Oh, tidak ada.
Jadi abang bukan Iya, Kak. mengambil kesimpulan saya. Jadi abang sudah membantah saya dengan apa yang belum saya jelaskan. Terus abang bilang karena Anda tidak bisa Silakan. jawab. Loh, kok gitu? Silakan. Kau tadi bilang dari awal surga itu Aduh. bertempat, ada tempatnya, dan neraka itu pun juga Turun aja, pusing. Abang ngomongin apa sih dari tadi, saya nggak ngerti itu.